Bab 721, Melarikan Diri dari Kota Red Rock. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Di atas tubuh robot besar itu, berbagai penutup telah dibuka, dengan banyak senjata api diangkat dan disiapkan. Sasaran muncul dalam bentuk informasi yang dikirim melalui helm ke otak Yue Zong. Dengan satu pikiran, Meriam secara otomatis menyesuaikan sistem pengunci sasaran ke mereka yang dianggapnya sebagai musuh. Pada saat berikutnya, senjata api melepaskan pembantaian yang menghujani penjaga kota di dekatnya yang tidak menyadarinya. Di bawah rentetan peluru yang mengerikan yang semakin ditingkatkan oleh mekanisme pengunci RH2, hampir tidak ada penjaga kota yang berhasil menghindar. Dalam 10 detik, tembakan berhenti, dan tidak ada seorang pun yang tersisa hidup di dekat RH2 yang dipiloti Yue Zong. Yue Zong mengamati sekeliling melalui pelindung robot, dan dia benar-benar terkejut, kuat. RH2 ini benar-benar luar biasa. Sungguh mesin tempur yang mengerikan. Robot RH2 memiliki kecerdasan buatan yang terpasang, bersama dengan 30.000 jenis sensor di dalamnya. Selama seseorang memberikan perintah yang benar, tidak banyak kontrol yang diperlukan. Robot dapat menangani situasi dan membuat keputusan yang tepat menurut reseptor. Sebelumnya, Yue Zong memberi perintah untuk mengalahkan semua musuh, dan kecerdasan buatan secara otomatis mengambil alih dan membidik mereka yang dianggap musuh oleh Yue Zong. Lisa memperhatikan Yue Zong mengendalikan RH2 dengan begitu mudahnya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan, apa-apaan ini? Dia benar-benar dapat mengendalikannya dengan mudah, siapa orang ini? Tidak ada keraguan tentang kemampuan RH2, namun, untuk memaksimalkan potensinya, tidak semua orang dapat melakukannya. Kecerdasan buatan robot dapat memproses sejumlah besar informasi, tetapi juga, mungkin ada terlalu banyak informasi yang dikirim melalui helm. Bersama dengan gerakan dan kontrol RH2 yang sangat cepat, hal itu dapat menimbulkan beban dan tekanan yang sangat besar bagi pilot. Untuk mengemudikannya dengan lancar, seseorang membutuhkan konstitusi yang kuat dan luar biasa, keduanya tidak boleh kurang. Seorang pilot biasa hanya dapat menunjukkan 10% atau 20% dari RH2 penuh, sedangkan Yue Zong telah menyapu bersih lebih dari 100 penjaga kota dalam sekejap mata. Ini sekitar 70% atau 80% dari apa yang mampu dilakukan RH2. Bahkan pilot yang paling luar biasa dari perlawanan hanya akan mampu menunjukkan 50% atau 60% dari RH2. Ini tentu saja mengejutkan bagi Lisa. Sayang sekali, Yue Zong melihat mayat-mayat penjaga kota dan matanya berkilat karena penyesalan, sebelum mengendalikan RH2 untuk berlari menuju kejauhan. Naik, saat dia melewati Lisa dan Rooney, dia mengulurkan tangan robotnya. Lisa dan Rooney dengan cepat melompat. 8 pendorong RH2 menderu hidup-hidup dengan angin kencang yang bertiup di sekitarnya. Kecepatannya menjadi lebih cepat, dan bergegas keluar dari kota Red Rock dalam sekejap. Tidak lama setelah itu, satu pasukan tiba di tempat kejadian, terdiri dari 50 prajurit berseragam hitam dengan bintang 1, 20 dengan bintang 2, dipimpin oleh 1 dengan bintang 3. Pemimpin dengan bintang 3 itu memiliki pedang 3 meter yang diikatkan di punggungnya. Dia memiliki sebatang rokok di mulutnya dengan alisnya berkerut. Apakah mereka melarikan diri? Siapa yang menggagalkan rencana kita? Menurut rencana kita, perlawanan seharusnya dibasmi di sini. Aku seharusnya menikmati isi perut pemimpin perlawanan Lisa. Matanya berkilat dengan tatapan buas saat dia tiba-tiba mencabut pedangnya dan menusukkannya ke jantung seorang prajurit bintang 1 di sampingnya. Dia mencabutnya dan menggigitnya, sambil menggeram, sampah manusia terkutuk itu berani menggagalkan rencanaku. Aku harus membelah kepalanya, dengan minyak panas dituangkan di atasnya, dan sementara dia menderita, aku akan memakannya hidup-hidup. Melihat pemandangan mengerikan itu, ketakutan terpancar di mata para prajurit bintang 1, namun tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak. Saat mereka menunjukkan ketidaksenangan, mereka pasti akan berakhir sebagai santapan bagi klan Sein. Seorang pria dengan mata licik, wajah penuh jerawat, rambut emas runcing, dan kalung emas tebal menghampiri pemimpin itu dengan senyum gembira. Jangan terburu-buru. Santana, semakin banyak mangsa kita melawan, semakin lezat jadinya. Sungguh mengasyikkan berburu. Jika kita dapat melenyapkan harapan mereka saat mereka mulai percaya ada harapan, akan sangat menyenangkan melihat impian mereka hancur. Kali ini, mereka yang tewas hanyalah manusia rendahan, bahkan jika mereka tewas, itu tidak akan berarti banyak. Meskipun,
sangat disayangkan tentang 3RH2. Namun, kita akan membiarkan Annette yang mengurusnya. Santana menjilat bibirnya sambil tertawa muram, Jack, kau masih sama sakitnya. Biar ku peringatkan kau, Lisa adalah mangsaku. Kau tidak bisa membunuhnya, sisanya terserah padamu. Kalau tidak, aku akan memenggal kepalamu. Jack menyunggingkan senyum sinis, baiklah. Namun, Aloya adalah mangsaku. Kau tidak bisa membunuhnya. Kalau tidak, aku akan mencungkil jantungmu untuk dimakan anjing. Santana mendengus dingin, namun, ia tidak berniat berdebat lebih jauh. Santana dan Jack sama-sama ahli dari klan Sein, keduanya tidak percaya diri untuk mengalahkan yang lain. Mereka tidak ingin bertarung habis-habisan hanya karena pertikaian konyol. Orang-orang dari klan Sein mungkin memiliki kekuatan yang mengerikan, tetapi mereka juga rentan terhadap kekerasan dan pembantaian, sehingga akan sering terjadi bentrokan antara anggota klan Sein. Yue Zong membawa Lisa dan Rooney ke sebuah bukit kecil sebelum menurunkan mereka. Dengan sebuah pikiran, kokpit terbuka dan ia meraih mayat pilot asli dan melompat turun. Yue Zong melemparkan tubuhnya ke samping, sebelum bertanya pada Lisa, menurut perjanjian kita, aku telah membantumu menghilangkan sebagian dari kekuatan senjata Red Rock City, apakah kamu bisa memberikan informasi sekarang? Lisa menatapnya dengan malu-malu sambil memutar rambutnya yang panjang dan berwarna keperakan, menembak. Yue Zong bertanya, apa itu klan Sein? Apakah mereka manusia? Klan Sein, mereka bisa dianggap manusia, tetapi bukan manusia. Klan Sein adalah bentuk kehidupan cerdas yang sangat berevolusi dari garis keturunan zombie. Petik 2. Menurut legenda, 200 tahun yang lalu, planet kita menjadi sasaran kehendak entitas yang disebut Tuhan. Dalam rentang waktu satu malam, 90% manusia berubah menjadi zombie pemakan daging. Selama proses bertahan, manusia terus-menerus bertarung dan berhasil membuka tahap kedua. Namun, sejak saat itu, pemimpin planet pilihan kita, Benih Harapan yang terpilih, tewas dalam pertempuran. Kita gagal dalam permainan dan planet kita menjadi planet yang terlantar, dan zombie mulai berevolusi. Para zombie cerdas itu kemudian mulai membantai manusia dalam skala besar. Setelah itu, manusia menggunakan kartu truf terakhir mereka, senjata nuklir. Di bawah efek yang mengerikan, banyak zombie terbunuh, dan yang cerdas tersingkir. Namun, saat itulah mimpi buruk yang sebenarnya dimulai. Dengan penggunaan senjata nuklir yang terus-menerus, banyak zombie yang musnah. Namun, bentuk kehidupan yang berevolusi itu tidak hanya memiliki kecerdasan manusia, mereka juga memiliki kekuatan yang mengerikan. Satu zombie cerdas tipe 5 yang berevolusi dapat memusnahkan seluruh pasukan. Di bawah rencana mereka, banyak pangkalan nuklir direbut. Para zombie terlibat dalam perang nuklir skala besar dengan manusia, pada akhirnya, mengubah planet ini menjadi neraka. Yang diradiasi. Di neraka ini, radiasi ada di mana-mana. Karena itu, banyak manusia mulai bermutasi, berubah menjadi orang-orang buas yang kejam, atau mutan yang telah kehilangan semua akal sehat, atau pembawa yang mengerikan. Binatang buas juga berubah menjadi binatang mutan, binatang yang terkena radiasi, beberapa berubah menjadi makhluk iblis juga. Para zombie juga bermutasi karena radiasi. Beberapa berubah menjadi mayat hidup tanpa pikiran atau rasionalitas. Beberapa berevolusi menjadi makhluk dengan penampilan manusia, tetapi mereka memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Mereka memiliki kemampuan pemulihan yang kuat dan kecerdasan manusia super. Beberapa tidak berpesta dengan daging manusia, tetapi itu tak tertahankan, jadi mereka memilih untuk minum darah, sedangkan yang lain menuruti keinginan mereka. Dua klan ini semuanya berevolusi dari zombie, pemakan daging dikenal sebagai klan Sein, dan vampir dikenal sebagai spesies umur panjang. Dari kedua klan ini, masih ada satu klan leluhur lagi. Mereka adalah keturunan dari persatuan para ahli teratas dari klan Sein dan spesies panjang umur. Mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dari kedua ras, dan mereka tidak perlu mengonsumsi darah atau daging untuk hidup. Kekuatan mereka juga tak tertandingi. Jumlah klan leluhur sangat sedikit, tetapi setiap anggotanya adalah makhluk yang menakutkan. Sejujurnya, salah satu dari mereka dapat memusnahkan seluruh perlawanan kita. Sayap barat pasukan perlawanan telah mendirikan sebuah kota di masa lalu. Dalam waktu 3 hari, salah satu leluhur muncul dan menyapu bersih seluruh tempat itu. Ada lebih dari 1.500 pejuang serta 30.000 orang yang selamat di dalam kota, namun, kota itu berubah menjadi kuburan.
Hati Yue Zong mencelos, jadi klan Sein berasal dari para zombie. Sepertinya Yin Xuang, Amaterasu, Feng Bo, dan para zombie cerdas itu mirip dengan para pendahulu klan Sein. Jika kita gagal, sepertinya nasib kita akan mirip dengan orang-orang ini. Hidup dan mati di luar kendali mereka, dibantai seperti ternak. Meskipun bumi masih dipenuhi zombie dan binatang mutasi, di bawah upaya manusia, wilayah masih direklamasi dan dipulihkan setiap hari. Jika Yue Zong dan faksi lainnya gagal, maka bumi kemungkinan akan menjadi seperti neraka ini. Lisa menatap Yue Zong, matanya berbinar. Yue Zong, aku melihat bahwa kamu memiliki beberapa kemampuan. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami, pasukan perlawanan? Mari kita bekerja sama untuk melawan monster dan vampir, membebaskan umat manusia. Kekuatan pribadi Yue Zong adalah sesuatu yang lain, lebih jauh lagi. Dia bisa mengemudikan RH2 dengan baik. Jika dia bergabung dengan perlawanan, dia pasti akan meningkatkan kemampuan bertarung mereka. Saat ini, apakah kau tahu proporsi manusia terhadap klan Sein? Petik 2. Tidak terlalu yakin. Maafkan aku karena lancang, tetapi berapa banyak orang yang ada dalam perlawanan sekarang? Lisa langsung menjadi waspada, ini rahasia, aku akan memberitahumu hanya setelah kau bergabung dengan kami. Yue Zong merenung dalam-dalam untuk beberapa saat, sebelum menyarankan, aku ingin bertemu dengan pemimpin perlawananmu. Aku tidak suka mendengarkan perintah orang lain. Aku bermaksud untuk bekerja sebagai sekutu kalian, berjuang berdampingan. Jika dia bergabung, Yue Zong harus mendengarkan perintah mereka. Dia sangat tidak nyaman dengan itu. Selain itu, ada kemungkinan besar dia akan diperlakukan sebagai umpan meriam. Dia tidak tahu seperti apa eselon atas itu, dan sebelum memastikan bahwa pihak lain memiliki beberapa manfaat untuknya, dia tidak akan bergabung dengan mereka. Mata Lisa berkilat kaget, sekutu. Atas dasar apa kau mengusulkan itu? Yue Zong terkekeh pelan dan bertanya, aku punya 6 bawahan, 6 senapan mesin, 1 RH2. Aku bisa dengan mudah menghabisi 1 unit lapis baja dari Red Rock City. Jangan bilang kalau kekuatan seperti itu masih belum cukup untuk menegosiasikan aliansi. Yue Zong juga sedang menyelidiki ambang batas dan kekuatan pemimpin perlawanan. Jika pihak lain benar-benar memiliki kemampuan dan pandangan ke depan, dia akan datang sendiri untuk mencoba dan menarik Yue Zong. Jika pihak lain itu idiot, maka Yue Zong akan mencoba untuk memulai pengambil alihan terbalik. Yue Zong sangat berpengalaman dalam hal menelan kekuatan lain. Tentu saja, jika dia tidak dipaksa, dia tidak akan melakukannya. Bagaimanapun, setelah diinisiasi, terlepas dari hasilnya, hati orang-orang akan terpengaruh. Butuh waktu, kemenangan, kemuliaan, dan keuntungan untuk membangun kembali kepercayaan dan kesetiaan mereka. Yue Zong belum membuktikan dirinya, jika dia mencoba mengambil alih perlawanan, dia akan menjadikan seluruh pasukan perlawanan sebagai musuh, sehingga akan sulit untuk melakukan hal lain. Baiklah, aku akan kembali dan berdiskusi dengan pemimpin. Yue Zong menjawab, aku akan menunggumu di sini. Jika tidak ada berita setelah 24 jam, aku akan pergi. Lisa menatap Yue Zong dalam-dalam, tunggu aku, sebelum berbalik untuk berlari menjauh seperti macan tutul yang lincah. Apakah yang dikatakannya benar? Setelah Lisa pergi, Yue Zong mencoba mengonfirmasi dengan Rooney. Rooney ragu sejenak, sebelum menjawab, Tuan. Kota Red Rock melarang semua rumor atau diskusi tentang hal-hal dari ratusan tahun yang lalu. Saya tidak tahu banyak tentang itu, namun, klan Sein memang disebut sebagai monster pemakan daging oleh penduduk secara diam-diam. Banyak gadis muda cantik yang menghilang tanpa alasan sepanjang waktu, beberapa orang mengatakan gadis-gadis itu telah dibawa ke dalam kota, menjadi makanan bagi para monster. Klan Sein benar-benar tidak menganggap kami dari kota luar sebagai manusia, jika mereka marah, mereka akan membantai kami sesuka mereka. Yue Zong tidak mengatakan apa-apa, dia telah mengalami sendiri sikap sombong mereka. Para penjaga kota itu bahkan tidak memperlakukan penduduk lain sebagai manusia, hanya mengeluarkan senjata mereka untuk membunuh sesuka mereka. Berdasarkan hal ini saja, dia sudah dipenuhi dengan rasa jijik terhadap pemerintahan kota Red Rock. Itulah salah satu alasan mengapa dia memutuskan untuk bekerja sama dengan perlawanan. Dia menoleh ke pilot yang masih terbungkus sutra, bertanya dengan acuh tak acuh, siapa namamu? Pilot itu menjawab, namaku Lin Guang. Bekerjalah denganku, atau mati di sini, pilihanmu. Lin Guang dengan cepat membuat pilihan,
aku bersedia bekerja denganmu. Lin Guang adalah manusia, bagaimanapun juga, klan Sein telah memperlakukan manusia seolah-olah mereka adalah budak. Dia juga tidak mau bekerja untuk mereka. Bagi manusia seperti dia, hidupnya adalah yang terpenting. Setelah Lisa meninggalkan Yue Zong, dia berlari menuju bukit terpencil dan melewatinya beberapa kali, mengamati sekelilingnya dengan saksama. Setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya, dia berjalan menuju beberapa batu, menyingkirkan beberapa batu yang lebih besar ke samping untuk memperlihatkan sebuah terowongan. Dia memasukinya dengan mudah dan lincah. Lisa, kau kembali. Hebat, itu Lisa. Dia kembali. Petik 2 petik 2. Di dalam terowongan, ada beberapa prajurit elit yang menjaga tempat itu. Saat mereka melihat Lisa, mereka bersorak. Lisa cantik dan seksi, lebih jauh lagi, dia memiliki keterampilan yang tidak kalah dengan banyak pria. Ini memberinya aura dan meningkatkan moral di antara para pejuang perlawanan. Banyak lelaki yang bosan di bawah tanah, menyebutnya sebagai pemimpin 3 bunga, dia adalah kekasih idaman dan objek kasih sayang bagi banyak orang. Seorang wanita berpakaian ketat, dengan tubuh yang sama indahnya dan rambut hitam pendek, berlari dan memeluk Lisa. Wajahnya sangat menawan dan dia memiliki pesona yang gagah berani. Lisa, kamu kembali. Hebat sekali. Aku sangat khawatir tidak akan bisa melihatmu lagi. Lisa terkekeh dan menarik Qi Gonghui menjauh darinya. Hui saus. Di mana Luo Chen? Bawa aku kepadanya. Remaja Qi Gonghui yang cantik ini adalah pilot terbaik dari divisi timur perlawanan dan dapat menunjukkan sekitar 50 hingga 60% dari RH2, melampaui pria lain. Dia juga salah satu dari 3 bunga di divisi timur. Luo Chen ada di dalam, ikut aku. Qi Gonghui menarik tangan Lisa dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Lisa, bagaimana kamu bisa keluar dari bar? Menurut Lin Yang, pasukan elit penjaga kota telah mengejarmu di sana. Ada seorang ahli bernama Yue Zong yang membantu. Dia telah membunuh ke-6 penjaga kota, begitulah caraku berhasil keluar. Beruntung sekali. Qi Gonghui menghela napas lega, sebelum kembali bersemangat. Oh ya. Lisa, kau lihat. Pilot berbakat yang tiba-tiba membunuh para penjaga itu. Dia sangat kuat. Aku berani menjamin dia setidaknya bisa mengeluarkan 60 hingga 70% potensi RH2. Aku ingin bertarung dengannya. RH2 memiliki banyak reseptor karena Qi Gonghui telah menerbangkan satu RH2 keluar dari kota Red Rock. Dia berhasil menyaksikan tontonan Yue Zong saat melarikan diri dari kota Red Rock. Bagi seorang pilot yang luar biasa, yang paling ingin dia lakukan adalah bertarung dan menjadi lebih kuat dengan pilot lain. Lisa terkekeh, aku lihat. Faktanya, pilot itu adalah Yue Zong. Dialah yang merebut RH2 dari para penjaga kota dan menghabisi bala bantuan. Mata Qi Gonghui berbinar saat dia langsung memohon, tidak mungkin. Lisa, apa kau mengenalnya? Tolong perkenalkan aku. Aku ingin mengobrol dengannya dan bertanding dengannya. Lisa seperti kakak perempuan bagi Qi Gonghui dan melekat padanya seperti lem. Di sebuah ruangan jauh di dalam kota bawah tanah, seorang wanita muda yang anggun dengan rambut lebat, paras yang cantik dan tubuh yang memikat, duduk di depan komputer. Dia mengenakan gaun bergaya gotik, dan memiliki aura seorang putri saat dia tersenyum pada Lisa. Lisa, kau kembali. Lisa tersenyum balik, Aloya, aku kembali. Aloya juga merupakan salah satu dari 3 bunga divisi timur. Dia sangat berbakat di bidang komputer dan jaringan. Dia adalah peretas dan programmer terbaik di divisi tersebut, dan juga seorang analis yang jenius. Lisa menoleh ke seorang pria yang penuh pesona kutu buku, duduk di kursi roda. Dia berambut hitam dan berkulit kuning, penampilannya bersih dan dia mengenakan kacamata. Dia berkata, Luo Chen, ada sesuatu yang harus aku laporkan. Luo Chen menutup buku itu, menampakkan senyum menyegarkan yang seolah memancarkan aura menenangkan. Oh, katakan apa yang ada di pikiranmu. Lisa kemudian menceritakan apapun yang disebutkan Yue Zong. Luo Chen memejamkan matanya sejenak, sebelum membukanya kembali dan tersenyum. Aliansia. Menarik. Lisa, kembalilah dan katakan padanya, aku bersedia bekerja sama dengannya. Undang dia sebagai tamu. Kegembiraan terlihat di mata Lisa saat dia bergegas keluar. Bagus. Aku akan memberitahunya. Ketika dia pergi, Aloya tiba-tiba menyela, apakah itu jebakan? Luo Chen menjawab dengan lembut, sangat tidak mungkin. Tidak ada alasan bagi Red Rock City untuk mengambil risiko kehilangan 2 RH2 hanya untuk jebakan seperti itu.
Jika Yue Zhong tidak muncul, operasi kita kali ini mungkin memiliki peluang 70% untuk gagal. Kita akan kehilangan 100 orang. Bagaimanapun, ada mata-mata di antara kita. Di bawah pimpinan Lisa, Yue Zhong tiba di terowongan bawah tanah milik kelompok perlawanan. Ketika mereka tiba di markas, Yue Zhong bisa merasakan banyak tatapan mata tertuju padanya. Di bawah berbagai tatapan iri, dia tertawa kecil. Sepertinya kamu cukup dicari di sini, Lisa. Penampilan Lisa bisa dianggap sebagai puncak kecantikan di bumi. Di planet ini, di mana kondisinya keras dan radiasi ada di mana-mana, sulit bagi orang normal untuk mendapatkan makanan yang layak. Dalam keadaan seperti itu, jumlah wanita cantik yang bisa ada bahkan lebih sedikit daripada di bumi. Seseorang seperti Lisa benar-benar langka di antara kelompok perlawanan. Dia mengerutkan kening, Rooney dan yang lainnya tidak ikut denganmu, apakah kamu tidak percaya padaku? Dia terkekeh dan menepisnya, tentu saja aku percaya padamu. Kamu terlalu banyak berpikir, tapi sebelum kita mulai, aku harus bertemu dengan pemimpinmu terlebih dahulu. Lisa menatapnya dan mendengus. 6 pria dan wanita datang dari kejauhan, pemimpinnya adalah seorang prajurit kekar yang mengenakan jaket hitam. Dia memiliki mata yang buta, dan ekspresinya sedikit buas, saat dia menertawakan Yue Zhong dengan dingin, kamu pasti Yue Zhong. Yue Zhong menjawab, itu aku. Pria kekar itu melanjutkan, aku Han Feng, ku dengar kamu berhasil menghabisi pasukan elit penjaga kota tanpa senjata apapun. Aku ingin tahu apakah itu benar, haruskah kita bertarung? Yue Zhong mengabaikannya dengan acuh tak acuh, tidak tertarik. Han Feng dan timnya yang beranggotakan 5 orang langsung membeku, tidak tahu harus berbuat apa. Di dunia ini di mana yang terkuat berkuasa, hanya seorang ahli yang akan mendapatkan rasa hormat dan pengakuan dari orang lain. Banyak orang akan memilih untuk bertarung terlepas dari hasilnya. Mereka tahu bahwa seorang pria yang bisa mendapatkan pengakuan Lisa pasti kuat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia tidak akan melawan mereka. Ayo, Yue Zhong tidak melirik Han Feng dan yang lainnya lagi saat dia melanjutkan perjalanannya. Han Feng segera melemparkan pukulan ganas karena marah, bocah sialan, apakah kamu meremehkanku? Pada saat berikutnya, seluruh tubuhnya membeku, tidak berani bergerak lagi. Sebuah belati muncul entah dari mana dan ditekan tepat di dahinya. Itu adalah pertama kalinya dia merasa begitu dekat dengan kematian. Yue Zhong menahan belati itu dan terus berjalan, kau sudah mati. Kuat, pria itu benar-benar kuat. Kelima pria dan wanita itu melihat bagaimana Han Feng ditundukkan dan mata mereka berkilat kaget. Han Feng adalah ahli terkuat di antara mereka, dengan konstitusi tubuh 8 kali lipat dari orang normal. Dia ahli dalam semua jenis gaya bertarung, dan hanya sedikit yang bisa bertahan melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Namun, petarung seperti itu dikalahkan dengan mudah oleh Yue Zhong, sehingga mereka dipenuhi rasa hormat. Lisa melirik Han Feng dengan iba dan terus menyusuri terowongan. Yue Zhong dapat dengan mudah menyingkirkan pasukan elit penjaga kota. Han Feng paling-paling hanya setara dengan pasukan elit penjaga kota, bagaimana mungkin ia dapat melawan Yue Zhong? Setelah mengalahkan Han Feng, tatapan prajurit lainnya terhadap Yue Zhong berbeda. Di dunia ini, manusia lebih menghormati yang kuat daripada di bumi. Qi Gong Hui melompat mendekat, penuh dengan kemudahan dan vitalitas, saat ia menilai Yue Zhong dengan rasa ingin tahu, tatapannya penuh semangat saat ia bertanya, kau pasti Yue Zhong. Apakah kau yang mengendalikan RH2 di kota Red Rock? Yue Zhong tidak menyangkal, itu aku. Tatapan Qi Gong Hui berubah panas, bertandinglah denganku. Mari kita gunakan RH2 untuk menentukan pemenang. Aku ingin bertukar petunjuk denganmu. Sejak muda, Qi Gong Hui menyukai robot. Setelah bergabung dengan kelompok perlawanan, ia telah mencari pilot yang lebih kuat darinya untuk ditantang. Dalam perjalanan eksperimen dan pertempurannya, ia telah tumbuh menjadi salah satu pilot terbaik kelompok perlawanan. Yue Zhong menolaknya, lalu terus berjalan ke tengah pangkalan. Tidak tertarik. Pengendalian RH2 membutuhkan energi. Selama pertempuran, kedua mesin itu akan rusak. Yue Zhong tidak memiliki seorang pun yang dapat membantunya melakukan perbaikan atau perawatan, oleh karena itu jika RH2 di tangannya harus melalui pertempuran yang melelahkan, mesin itu mungkin akan rusak. Dia tidak rela mengorbankan mesin yang sangat berharga itu hanya untuk menenangkan seorang gadis kecil. Qi Gong Hui melihat bahwa Yue Zhong mengabaikannya, dan wajahnya mengerut karena kesal, saat dia menyusulnya, bagaimana kamu bisa seperti ini?
Setelah melewati banyak pertahanan yang melindungi, Yue Zong sampai ke bagian terdalam terowongan dan melihat pria kutu buku namun tampan itu. Orang ini tidak memiliki kemampuan bertarung, dia pasti otak di balik layar. Yue Zong mengamati Luo Chen dengan saksama, sampai pada kesimpulan dari otot-otot dan gerakannya. Hal ini membuatnya semakin waspada. Fakta bahwa orang seperti itu bisa mendapatkan rasa hormat dan gengsi di dunia di mana yang kuat dipuja, kecerdasannya pasti sesuatu yang lain. Luo Chen juga menilai Yue Zong di depannya. Setelah beberapa lama, dia tersenyum ringan dan mengangkat tangannya ke arah Yue Zong. Apa kabar, Yue Zong? Saya Luo Chen, Direktur Unit Ketiga Divisi Timur. Senang bertemu dengan Anda. Yue Zong menjabat tangannya dan bisa tahu Luo Chen benar-benar tidak punya kekuatan. Dia hanya orang biasa. Apa kabar, saya Yue Zong. Aloya melirik Yue Zong dengan rasa ingin tahu juga, sebelum memperkenalkan dirinya, Insinyur Pemrograman dan Keamanan untuk Unit Ketiga Divisi Timur, Aloya. Halo, Luo Chen tersenyum tipis dan memberi isyarat kepada Yue Zong. Yue Zong, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Unit Ketiga Divisi Timur kami dan bekerja sama melawan monster pemakan daging dan vampir, membebaskan manusia? Yue Zong tentu saja menolak usulannya. Maaf, aku tidak terbiasa diperintah. Kurasa lebih baik menjadi sekutu. Luo Chen tertawa kecil, dan menyerahkan sebuah dokumen kepadanya. Baiklah. Kalau begitu, mari kita bekerja sebagai sekutu. Coba lihat apakah persyaratannya sudah terpenuhi. Yue Zong menerima dokumen itu dan melihat bahwa tidak ada terlalu banyak persyaratan, yang dibutuhkan hanyalah sekutu untuk tidak saling menyerang, dan untuk berdagang serta berbagi informasi. Begitu ada sekutu yang diserang oleh monster dan vampir, pihak lain harus segera mengirim bantuan. Yue Zong melihat bahwa persyaratannya masuk akal dan menandatanganinya di bawah, menyegel aliansi tersebut. Dia mengembalikan dokumen itu kepada Luo Chen dan bertanya, aku ingin tahu kekuatan tempur di kota Red Rock. Luo Chen tertawa kecil, Aloya. Aloya menampakkan senyum percaya diri dan segera membuka berkas di komputernya. Kota Red Rock memiliki 3 batalion prajurit biasa, yang terdiri dari 1.500 orang. Prajurit biasa ini terdiri dari manusia, kekuatan mereka sebanding dengan kita. Di atas mereka, ada 500 penjaga kota, mereka adalah pasukan utama kota Red Rock, masing-masing dan semuanya telah disuntik dengan obat penguat tipe 3. Di atas mereka, ada 100 pasukan elit yang dikendalikan langsung oleh penguasa kota Anet, yang merupakan pakar manusia, yang diperkuat oleh obat tipe 4 dan di atasnya. Ini semua adalah pasukan manusia. Selain mereka, kota Red Rock juga memiliki 200 Flash Eater yang membentuk Red Rock Guard. Setiap dari mereka memiliki kekuatan yang melampaui mereka yang ditingkatkan oleh obat tipe 4. Mereka setara dengan prajurit ilahi tipe 2. Pada saat yang sama, ada sekitar 1.000 Flash Eater di dalam kota. Mereka mungkin bukan bagian dari pasukan, tetapi mereka semua memiliki kekuatan yang luar biasa. Belum lama ini, Anet telah memanggil 7 ahli kekuatan prajurit ilahi tipe 3. Mereka semua adalah Flash Eater, dan nama mereka adalah Knight, Luther, Santana, Jack, Zhang Lan, Casey dan Abu Bakar. Prajurit ilahi tipe 3 ya. Yue Zong merasakan hawa dingin di hatinya dan agak waspada terhadap kekuatan kota Red Rock. Berdasarkan dugaannya sendiri, kekuatannya kira-kira sama dengan prajurit ilahi tipe 3. Satu kota Red Rock sudah memiliki 8 prajurit ilahi tipe 3. Jika dia dikelilingi oleh mereka, dia tidak akan selamat. Hong, hong, hong. Tiba-tiba, ada beberapa ledakan yang mengguncang seluruh pangkalan bawah tanah. Di bawah tanah, beberapa alarm berbunyi. Yue Zong terkejut, saat dia melihat ke arah Luo Chen yang tenang, apa yang terjadi? Luo Chen menjawab tanpa jeda, ekspresinya tidak terpengaruh, pangkalan kita sudah dibobol. Aloya, keluarkan gambar itu untukku. Ya, jari-jarinya bergerak di atas papan ketik yang aneh, mengetik dengan kecepatan yang luar biasa, terus-menerus mengetik perintah ke dalam mesin. Satu persatu, gambar-gambar berterbangan dan ditampilkan di monitor, memperlihatkan situasi di luar. Sekitar 20 km jauhnya, sebuah unit lapis baja yang terdiri dari 5 RH-2, 15 tank, 100 kendaraan bersenjata, 20 peluncur roket, dan beberapa mobil lapis baja, saat ini sedang melaju menuju lokasi mereka. Di langit, ada 8 helikopter serbu, masing-masing diisi dengan rudal penarget. Ketika mereka terbang di atas pangkalan,
mereka akan melepaskan rudal, mengebom tempat itu dan menyebabkan banyak area hancur. Qi Gonghui, suara Luo Chen terdengar serius. Ya, gadis itu, yang telah menatap kosong, segera tersadar dan melompat keluar ruangan. Targetnya adalah RH-2 yang disimpan di hanggar mereka sendiri. Pasukan perlawanan sudah terlatih dengan baik. Saat alarm berbunyi, mereka mulai mengambil senjata mereka dengan mudah dan menyerbu dari tanah. Melalui gambar di komputer Aloya, Yue Zong dapat melihat dengan jelas pasukan perlawanan muncul dengan cepat di luar pangkalan. Posisi pangkalan itu berada di daerah yang penuh dengan bukit-bukit rendah dan batu-batu besar. Di lokasi seperti itu, penyebaran 1.000 orang bisa tampak cukup menakutkan. Luo Chen terus menatap gambar-gambar itu dan berbicara dengan lembut, "Bawa Liu Hai ke sini." Seorang pria muda dengan rambut pirang dan tampan, mengenakan celana jeans dan jaket kulit kuning masuk ke ruangan, tampak sedikit gelisah saat dia berbicara, "Pemimpin, Anda membutuhkan saya untuk sesuatu." Luo Chen berbalik dan menatap Liu Hai dengan tatapan rumit, mendesah, "Liu Hai, keuntungan apa yang dijanjikan para pemakan daging kepadamu, sehingga kamu memilih untuk mengkhianati kami? Apakah kamu lupa bagaimana ibumu dimakan oleh mereka?" Ketika Liu Hai mendengar ini, wajahnya muram, dan dia meraih kemejanya dengan tangan kanannya. Lisa, yang berdiri di satu sisi, segera melesat maju dengan tatapan dingin di matanya. Ia meraih tangan kiri Liu Hai dan mengayunkannya dengan kuat ke tanah seperti mainan. Mata Luo Chen berkilat penuh luka, saat ia mengeluarkan pistol, mengarahkannya ke kepala Liu Hai. "Mengapa mengkhianati kami? Apakah kau sudah melupakan kebencian ibumu?" Liu Hai, yang diinjak-injak oleh Lisa, memasang ekspresi buas saat ia tertawa terbahak-bahak, "Hahaha. Tentu saja, aku tidak lupa. Aku tidak pernah lupa. Namun, aku semakin membenci kehidupan ini. Hidup seperti tikus di bawah permukaan, tidak memiliki makanan lengkap, tidak ada air dan makanan, tidak ada wanita, dan nasib kita pada dasarnya tidak pasti." Setelah Liu Hai tertawa terbahak-bahak, dia menutup matanya, "Aku mengkhianati kalian. Aku mengkhianati kalian, semata-mata demi makan sepuasnya, minum air bersih, meniduri wanita cantik, dan membiarkan generasi masa depanku hidup lebih baik. Aku sudah muak dengan kehidupan tikus ini. Bunuh saja aku." "Luo Chen, aku sudah mengikutimu begitu lama, aku tahu karaktermu, kau tidak akan membiarkanku pergi. Bunuh aku jika kau mau. Biarkan aku mati cepat. Pergilah dengan damai." Luo Chen mendesah, sebelum menarik pelatuknya. Peng, sebuah lubang tembakan muncul di dahi Liu Hai, tubuhnya bergetar sekali dan berhenti bergerak. Luo Chen menatap mayat Liu Hai, matanya dipenuhi rasa sakit dan kepahitan, sebelum dia berbicara dengan sungguh-sungguh, "Namanya Liu Hai. Sebelum dia mengkhianati kita, dia adalah saudara baik kita dan seorang pahlawan. Dia mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan 13 rekan kita. Dia juga telah menjalani misi yang hampir mustahil dan pertempuran yang sulit. Aku bahkan pernah diselamatkan olehnya. Dia adalah salah satu teman yang paling terpercaya, dan aku tidak pernah menyangka dia akan mengkhianati kita." Yue Zong tidak tertarik dengan Luo Chen yang mengenang masa lalu, "Kurasa kau tidak punya kemewahan untuk mengingat kenangan. Berurusan dengan situasi di luar seharusnya menjadi prioritasmu sekarang." Luo Chen tertawa pelan, sebelum memberi perintah pada Aloya, "Kau benar. Aloya, lepaskan pertahanan udara pertama, mari kita hadapi 8 pesawat tempur Falcon itu." Saat 8 pesawat serbu itu hendak meluncurkan rudal lagi, sepetak tanah terbuka beberapa kilometer jauhnya, dan sinar besar ditembakkan ke arah 8 pesawat itu, mengenai mereka dengan akurat. Hong, hong, tanpa cukup waktu untuk bertahan, 7 dari mereka hancur dalam sekejap, meledak dalam bola api besar. Hanya satu pilot yang berhasil menghindar dengan keterampilan luar biasa. Dia telah melepaskan pengacau pada saat pertama, dan dengan cepat mengendalikan pesawat dalam pola penerbangan yang aneh, menghindari dan menghancurkan roket yang diarahkan padanya. Setelah menangani krisis, pesawat tempur Falcon yang tersisa segera naik ke udara dan menghilang ke awan. Pada saat berikutnya, peluncur roket di belakang menembakkan beberapa roket ke pertahanan anti-udara. Hong, hong, hong. Ledakan keras terdengar terus-menerus, mengubur pertahanan udara pangkalan. Di bawah tanah, Aloya melaporkan dengan wajah tanpa ekspresi, pertahanan udara pertama sudah keluar. Saat dia tenggelam dalam pekerjaannya, segala macam pikiran akan dipaksa keluar dari benak Aloya,
dan dia akan tetap fokus dan mendengarkan semua perintah Luo Chen tanpa bertanya. Saat pertahanan anti-udara dihancurkan, pasukan kota Red Rock sudah mulai menyelimuti area batu-batu besar dan bebatuan dengan daya tembak yang tak terhitung jumlahnya. Banyak pejuang perlawanan dengan cepat dikalahkan. Di tengah hujan api, 5 RH-2 meledak dengan kekuatan, menyerbu langsung ke hutan batu. Di dalam RH-2, ada sensor panas, sistem pemindaian pencitraan termal, sistem radar induksi biologis, dan banyak pemindai lainnya. Saat mereka mulai mengoperasikan sensor tersebut untuk menemukan bentuk kehidupan dan tanda-tanda panas, RH-2 menjadi pemburu yang sangat efisien. Saat kelima RH-2 menyerbu melalui bebatuan dan bongkahan batu, meriam dan laser menembak dengan liar. Mereka sudah terlatih pada tanda panas, menyebabkan para pejuang perlawanan terbunuh dengan cepat. Selama sensor berhasil menangkap gerakan atau tanda panas, bahkan jika para pejuang perlawanan bersembunyi di balik bongkahan batu, mereka akan diledakkan dengan sinar laser. Lisa melihat jumlah korban tewas para pejuang perlawanan yang terus meningkat, dan matanya dipenuhi amarah. Tinjunya mengepal saat dia meludah melalui giginya, sialan. Jika itu terhadap senjata perang lainnya, para pejuang perlawanan setidaknya dapat memanfaatkan medan untuk melawan. Namun, terhadap sensor RH-2 yang kuat, mereka pada dasarnya tidak berdaya. RH-2 dikembangkan untuk menyapu bersih para pejuang perlawanan. Meskipun mereka menghabiskan banyak energi, struktur tembakan mereka relatif sederhana, tidak dapat terbang, dan menanggung. Beban berat bagi pilot, mereka adalah mesin pembunuh yang sangat efisien. Tepat saat 5 RH-2 terlibat dalam pembantaian, dari jauh, 2 sinar laser ditembakkan, salah satunya secara akurat menembus kursi pilot salah satu RH-2, menguapkan pilot dalam awan asap, yang lain menyapu melewati rangka RH-2 lainnya. 4 RH-2 yang tersisa segera berbalik untuk menghadapi ancaman baru, menyesuaikan kondisi mereka, dan mulai mengepung 2 RH-2 baru dari perlawanan. Pasukan utama kota Red Rock telah mencapai pasukan perlawanan di tengah formasi batuan dan terlibat dalam pembantaian. Luo Chen menoleh ke Yue Zong dan memohon, "Yue Zong, kamu telah melihat keadaannya, aku butuh bantuanmu." Yue Zong menjawab, "Aku butuh RH-2. Meskipun Yue Zong memiliki kemampuan untuk menghancurkan RH-2, dalam hal daya tembak dan stamina tempur, RH-2 melampauinya." Luo Chen terkekeh, "Jauh di depanmu. Lisa, bawa sekutu kita ke hanggar." Lisa sudah cemas di dalam hatinya saat dia bergegas keluar, "Ikuti aku." Yue Zong menatap Luo Chen dalam-dalam, memperlihatkan senyum penuh arti tetapi dia tidak banyak bicara, saat dia mengikuti Lisa tanpa tergesa-gesa. Aloya memiliki wajah tanpa ekspresi, dia telah melihat tindakanmu. Luo Chen tertawa acuh tak acuh, "Sebenarnya, aku tidak pernah berpikir untuk menyembunyikannya darinya, dia juga tahu itu." Aloya terdiam saat dia terus melihat komputernya, jari-jarinya dengan cepat mengetuk keyboard. Di dalam area batu-batu besar dan bebatuan, terjadi pertempuran sengit. Pasukan kota batu merah maju tanpa henti, mengalahkan pejuang perlawanan di kiri, kanan, dan tengah. Akan tetapi, ada banyak jebakan yang dipasang oleh pihak perlawanan sebelumnya, termasuk ranjau darat, dan karena mereka sudah familiar dengan medan, mereka akan muncul dari waktu ke waktu untuk melancarkan serangan yang menghancurkan terhadap pasukan Red Rock City. Semua prajurit ini berpengalaman dan satu-satunya kelemahan mereka adalah kurangnya perlengkapan. Saat para pejuang perlawanan melakukan perlawanan, gerak maju pasukan Red Rock City melambat drastis. Terlalu lambat, aku tidak sabar lagi, aku ingin membunuh." Santana menyeringai buas saat ia menghilang dalam sekejap. Seorang pejuang perlawanan bersembunyi di balik tempat berlindung, dengan hati-hati menjulurkan cermin untuk mengamati situasi melalui pantulannya. "Mencariku." Saat berikutnya, Santana muncul di depan prajurit itu dan tersenyum buas. Wajah prajurit itu berubah ngeri saat ia mengangkat senjatanya ke arah Santana. Dengan hembusan angin yang kuat, kepala prajurit itu menghilang, mayatnya yang tanpa kepala jatuh ke tanah. Di belakangnya, Santana mencengkeram kepalanya dan menggigitnya dengan ganas, menghancurkan tengkorak itu seolah-olah tidak ada apa-apanya, menikmati isi otak berwarna putih dan merah itu. "Enak sekali, mangsa yang melawan ini benar-benar enak. Hanya ketika mereka yang mencoba melawan, darahku bisa mendidih karena kegembiraan." Kekeke, setelah melahap kepala pejuang perlawanan itu, Santana tertawa terbahak-bahak sebelum meliuk-liuk di antara bebatuan dalam hembusan angin,
membunuh setiap prajurit yang ditemuinya, mencabik-cabik kepala mereka dan menghisap otak mereka hingga kering sebagai bagian dari Flesh Eaters yang merupakan keturunan dari zombie. Santana memiliki indera penciuman yang kuat. Ia dapat dengan mudah menemukan lokasi manusia berdasarkan aroma mereka dalam jarak 300 meter. Di area itu, kemampuan Santana untuk mendeteksi manusia bahkan lebih kuat daripada RH2 dengan semua reseptornya. Saat Santana menyerbu ke dalam formasi batu besar, prajurit manapun yang ditemuinya akan dibantai dan otak mereka akan dihisap hingga kering olehnya. Kekuatan prajurit ilahi tipe 3 tidak terkalahkan oleh orang biasa. Tanpa seorang ahli dengan kekuatan yang sama untuk bertahan, Santana dapat dengan mudah membantai lebih dari 1000 prajurit perlawanan. Di dunia ini, perlawanan manusia berada pada posisi yang kurang menguntungkan semata-mata karena keberadaan seperti Santana. Setelah ledakan keras, salah satu RH2 milik perlawanan tertusuk oleh bilah yang terbuat dari logam paduan yang dipegang oleh 3 RH2 dari kota Red Rock. Dalam jarak dekat, mereka menembakkan sinar laser langsung ke pilot perlawanan, langsung membunuhnya. Jing Yang, binatang, pergilah ke neraka. Pada saat yang sama, Qi Gonghui mengendalikan RH2 lainnya dan mengirimkan bilah pedang ke arah salah satu RH2 milik Red Rock City. Bilah tajam dari logam paduan itu mengiris baju besi tebal, memotong lengan kanan RH2. RH2 itu melepaskan semburan api ke belakang dan memacu kecepatannya hingga maksimum, melompat ke satu sisi. Qi Gonghui hendak menggunakan bilah pedang itu untuk mengiris musuh itu menjadi dua, tetapi tiba-tiba dia merasakan bahaya. Dengan sebuah pikiran, dia berbalik dan dapat melihat 3 RH2 yang sudah mengarahkan meriam laser mereka ke arahnya. Sebagai seorang pilot ulung, dia langsung tahu bahwa jika dia mengiris RH2 itu menjadi dua dengan paksa, dia akan ditembak jatuh oleh sinar laser itu. Binatang buas. Qi Gonghui menggertakkan giginya dan meludah, mengendalikan RH2 untuk memutar tubuhnya yang besar, sebelum menggunakan jetnya sendiri untuk mendorongnya keluar dari jangkauan musuh. Sebuah sinar laser melesat lewat, menyentuh sisi RH2-nya. Pada saat yang sama, 3 RH2 mulai mengoperasikan 30 meriam mereka untuk menembak dengan liar, berubah menjadi rentetan logam yang menghujani RH2 milik Qi Gonghui. Di bawah sensor RH2, semua meriam diarahkan dan dikunci ke Qi Gonghui dan rute pelariannya. Bahkan jika dia mendorong pendorongnya hingga batasnya, sejumlah besar peluru dan daya tembak masih menghantamnya. Lambung luar RH2 dibuat menggunakan paduan paling canggih di dunia ini, dan pertahanannya bahkan lebih kuat dari kebanyakan tank lapis baja tebal. Di bawah rentetan peluru dan meriam, penyok dapat terlihat di lapis baja, tetapi itu tidak memengaruhi kemampuan tempur RH2. Namun, karena hujan peluru, beberapa reseptor dan sensor terpengaruh dan berhenti bekerja. Bahkan lapis baja yang paling tebal pun akan rusak jika ditembakkan terus-menerus. Qi Gonghui menghindar dan mengendalikan RH2 miliknya untuk menembak dengan meriamnya. Akan tetapi, di bawah tekanan dari 4 RH2, Qi Gonghui terdorong ke situasi berbahaya, dan dia hanya bisa terus mundur. Kemampuannya sendiri melampaui salah satu pilot Red Rock City, tetapi melawan 4, itu sangat sulit. Hong, setelah ledakan keras, RH2 yang dikendalikan oleh Qi Gonghui hancur lengan kanannya. Pada saat yang sama, dia berhasil melepaskan lengan kiri salah satu RH2 musuh. Kekuatan yang dahsyat itu menyebabkan RH2 milik Qi Gonghui terdorong mundur, gelombang kejut yang kuat mengguncangnya. Mual menguasainya, karena dia merasa ingin muntah, dan sejumlah pemberitahuan dikirim hampir seketika ke otaknya, mengancam untuk membebani inderanya. RH2 memiliki komputer pusat yang kuat yang dapat mengirimkan pesan dan peringatan langsung ke pilot melalui helm. Selama tidak dimatikan, pilot dapat menerima informasi tentang lingkungan sekitar RH2 secara real-time. Namun, informasi tersebut membebani otak manusia. Banyak prajurit biasanya akan mematikannya untuk fokus pada pertarungan. Di sisi lain, dalam situasi hidup dan mati, sebagian besar pilot akan mengoperasikan sensor dengan kapasitas penuh, sementara membebani otak mereka, itu juga akan membatasi kemampuan mereka. Saat ini, Qi Gonghui sedang melawan 4 RH2, saat dia berjuang melawan serangan gabungan mereka, dia bahkan berhasil memenggal satu lengan musuh. Ini sudah luar biasa, namun, pertarungan yang begitu intens juga menempatkannya di bawah tekanan yang sangat besar. Apakah ini akhir? Di dalam kokpit pilot, Qi Gonghui terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat, matanya berkilat putus asa.
RH-2 memiliki sistem pemindaian biometrik yang kuat, dan Qi Gonghui dapat melihat rekan-rekannya di medan perang dibantai. 4RH-2 terus menembaki dia dengan tenang, tanpa niat untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Pertarungan jarak dekat adalah bentuk kendali tertinggi yang dapat ditunjukkan seorang pilot, tetapi pada saat yang sama, persyaratannya adalah yang paling berat. Jika keterampilannya kurang, pemenangnya dapat ditentukan dengan cepat. Sedangkan untuk tembakan jarak jauh, pilot dapat memanfaatkan sensor dan sistem target untuk melakukan pekerjaan itu. Bahkan seorang ahli seperti Qi Gonghui tidak akan berdaya melawan tembakan gabungan dari 4RH-2. Saat meriam dan senjata terus menembak, RH-2-nya mulai pecah. Pada saat yang sama, banyak bagian yang gagal, sebelum kebakaran kecil terjadi di mana-mana. Tepat saat RH-2 Qi Gonghui hendak dihancurkan, sinar laser yang kuat ditembakkan dari kejauhan, langsung menembus kokpit pilot salah satu RH-2 musuh, menguapkan pilot. Serangan mendadak itu segera membuat 3 RH-2 yang tersisa waspada. Mereka dengan cepat berputar dan menyadari kemunculan tiba-tiba RH-2 lain di belakang mereka. Gao Yuezong, setelah lolos dari cengkeraman kematian, Qi Gonghui mengendalikan RH-2-nya yang rusak untuk terbang ke udara, bertanya dengan nada terkejut. Para pemakan daging dan vampir memiliki sumber daya teknologi dan pendidikan tercanggih di dunia ini. Banyak manusia dari kelompok perlawanan tidak terpelajar, dan mereka yang bisa mengemudikan robot secara otomatis dianggap sebagai pejuang yang berharga. Siapapun yang bisa mengemudikan RH-2 akan dianggap sebagai seorang jenius dan di dalam divisi timur bawah tanah, tidak banyak pilot, bahkan hanya ada 2 orang. Karena itu, saat Qi Gonghui melihat RH-2 yang ramah, dia sangat gembira. Melalui komunikasi, Yuezong menjawab dengan acuh tak acuh, bantu orang-orang di formasi batu, serahkan 3 orang ini padaku. Qi Gonghui tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Yuezong, mereka semua adalah pilot ahli dari kota Batu Merah, mustahil untuk menghadapi mereka sendirian. Kita harus bekerja sama. Yuezong mengerutkan kening, sudah lama sejak ada yang tidak mematuhi perintahnya. Namun, ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia tidak lagi berada di bumi, dan itu bukanlah faksi yang ia kendalikan, maka ia menjawab, terserah. Setelah itu, ia menarik napas dalam-dalam, melepaskan semua pembatas pada sensor RH-2 dan seketika, sejumlah besar informasi mengalir ke otaknya, menghubungkan dirinya dan RH-2 menjadi satu. Pada saat berikutnya, pendorong terbuka dan meraung hidup. Dengan hembusan angin kencang, RH-2 mencapai kecepatan Mach 1, menembaki salah satu RH-2 kota Batu Merah seperti bintang jatuh. 3 RH-2 segera menembaki dengan liar ketika Yuezong muncul, dan hujan peluru yang lebat menyelimuti Yuezong. Yuezong mengendalikan RH-2 untuk menerobos hujan logam, menyerang 3 RH-2 seperti bilah tajam yang terhunus. Hanya dalam sekejap, ia telah menghantam salah satu RH-2, bilah logam di lengan RH-2-nya mengiris kokpit musuh, menyebabkan darah berceceran keluar. Di sisi lain, Qi Gonghui menatap dengan ngeri, dia tidak pernah membayangkan pembalasan Yuezong begitu kejam, sombong, dan tegas. Hanya dalam sedetik, seorang musuh telah tewas. Dia belum pernah melihat RH-2 dipiloti dengan cara ini. Setelah Yuezong mengendalikan RH-2-nya untuk menjatuhkan musuh dalam sedetik, robotnya mengalami banyak luka. Selama serangan itu, dampak dari peluru dapat menyebabkan pilot biasa terluka parah. Namun, Yuezong benar-benar telah menyerbu melalui garis kematian dalam sedetik. Pada saat berikutnya, tanpa henti, Yuezong mengendalikan pendorong untuk mendorong dirinya maju, mencapai RH-2 berikutnya saat dia mengirimkan tinju ke arah kokpit. Armor paduan yang kuat dari RH-2 dari Red Rock City cukup kuat untuk menangkis pukulan itu, hanya menyebabkan armor di sekitar kokpit sedikit penyok. Namun, dampak yang mengerikan dan gelombang kejut yang dihasilkan bergetar, menyebabkan pilot memuntahkan darah, dan langsung meninggal. Yuezong mengendalikan RH-2-nya untuk melemparkan musuh dengan pukulan. Tanpa jeda, ia melesat ke arah RH-2 terakhir dengan cepat. RH-2 terakhir telah menyerahkan sepenuhnya sistem penembakan kepada komputer, yang memungkinkannya untuk melancarkan pembantaian tanpa batasan manusia. Sisi buruknya adalah saat pilot menyerahkan sistem penembakan, respons RH-2 akan terpengaruh sebesar 30%. Yuezong bersiap menghadapi rentetan peluru, muncul di depan RH-2 terakhir dalam waktu singkat. Lengan kanannya mengayunkan bilah logam paduan langsung ke kokpit, mengubah pilot menjadi pasta daging. Qi Gonghui menyaksikan RH-2 Yuezong semakin terluka,
keterkejutan memenuhi hatinya, kuat. Dalam waktu hampir 30 detik, Yue Zong telah mengendalikan satu RH2-nya untuk mengalahkan 3 RH2 yang setara. Cara bertarung yang kejam dan kejam itu telah meninggalkan kesan yang mendalam pada Qi Gonghui. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah ia dapat meniru apa yang dilakukan Yue Zong, dan menyadari bahwa ia dipenuhi dengan rasa hormat. Yang paling hebat adalah menembak RH2 pertama itu. Maju, maju berikan dukungan. Setelah menghancurkan 4 RH2, Yue Zong bahkan tidak melirik Qi Gonghui, dengan cepat menyerbu ke arah area berbatu dengan kecepatan Mach 1. Qi Gonghui mengikutinya dari dekat. Dalam beberapa tarikan napas, Yue Zong tiba di tempat itu. Dia menemukan 2 batalion dari Red Rock City, yang juga menyadari RH2 tunggal ini tiba-tiba menyerbu, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bunuh mereka semua. Yue Zong menatap 2 batalion itu dengan dingin dan menyerahkan sistem penembakan ke komputer pusat. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, 10 meriam muncul dari rangka RH2, dan melepaskan hujan kematian pada para prajurit Red Rock City. Meriam dan senjata terus berdengung dengan berisik, di bawah sistem penargetan komputer pusat, setiap prajurit meledak seperti semut yang diinjak. Peluru bahkan merobek kendaraan lapis baja, bersama dengan pengemudi dan pengendara di dalamnya. Para prajurit elit kota Red Rock dulunya adalah para pemburu, kini situasinya berbalik. Tanpa persiapan apapun, mereka terpaksa berjuang untuk bertahan hidup. Awalnya, senjata para prajurit elit kota Red Rock dapat menyerang RH2. Selama mereka memiliki perlindungan yang cukup, mereka bahkan dapat melukai RH2. Namun, di alam liar, di mana tidak ada bangunan, para prajurit ini seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Pada saat ini, Qi Gonghui juga menyerbu, menyerahkan kendali sistem penembakan juga, 5 meriam yang tersisa di tubuhnya juga menembak dengan liar. Ayaya, sekelompok sampah ini sepertinya masih membutuhkan aku untuk bertindak. Pada saat ini, di antara pasukan Red Rock City yang tersebar dan hancur, terdengar tawa liar dan heboh. Jack mengangkat kepalanya untuk menatap 2 RH2, matanya berkilat penuh hasrat. Dengan kilatan, ia menyerang RH2 milik Qi Gonghui, yang muncul di depan kokpit. Qi Gonghui terkejut ketika melihat Jack tiba-tiba muncul di depannya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ia bisa menghindari tembakan? Kau bisa beristirahat dengan mainanmu. Jack tertawa terbahak-bahak saat ia mengeluarkan pedang sepanjang 2 meter. Pedang itu ditusukkan dengan ganas, bahan pedang itu tidak diketahui, tetapi berhasil menembus kokpit dan langsung mengenai dadanya. Jack kemudian dengan cepat mencabut pedang itu dan menghilang dari tempatnya. Saat bilah tajam itu meninggalkan tubuhnya, mata Qi Gonghui meredup, dan ia terkulai di kursinya, matanya terpejam. Yue Zong melihat apa yang terjadi melalui sensor RH2 dan hatinya terguncang, sungguh orang yang mengerikan. Orang ini pasti salah satu ahli dari Flash Eaters. Setelah membunuh Qi Gonghui, wajah Jack menunjukkan sedikit senyum, saat ia memperkenalkan dirinya, "Hai. Aku Jack, salah satu anggota Saint Clan di Red Rock City. Aku tertarik padamu, siapa namamu?" Yue Zong menatap Jack, sebelum melayangkan pukulan ganas ke arahnya. Dengan setiap pukulan yang menghasilkan lebih dari 10 ton, satu pukulan saja sudah cukup untuk menghancurkan bahkan Jack. "Aku menghargai kendalimu atas gumpalan logam ini. Selama kau tunduk padaku, aku dapat menerimamu sebagai bawahanku dan membawamu ke dalam kota. Ada air bersih, makanan lezat, wanita manusia yang menggoda yang tidak tercemar oleh radiasi. Aku dapat memberimu semua ini. Ikuti aku, dan kau tidak akan lagi harus hidup seperti tikus, tidak melihat cahaya matahari, atau masa depan yang tanpa harapan." Jack masih tersenyum saat ia muncul pada jarak 10 meter dalam sekejap. Pupil mata Yue Zong mengecil, kecepatan Jack ini benar-benar cepat, bahkan melampaui loli terkuat Yin Xuang. Bahkan, tampaknya lebih cepat setidaknya 20%. Jack terus tersenyum dengan arogan. "Bongkahan logam ini mungkin tampak seperti harta yang berharga bagi kita, tetapi bagiku, itu sebenarnya bukan apa-apa. Selama aku menginginkannya, aku dapat dengan mudah membunuh kalian semua pilot dengan mudah. Tidak mungkin bagi gumpalan logam bodoh ini untuk menangkap gerakanku. Inilah perbedaan antara kami klan Sein dan kalian manusia. Atau jarak antara dewa dan manusia. Kami adalah dewa, kalian hanyalah manusia yang menyedihkan. Dengan tubuh daging yang dapat melampaui penghalang suara, dengan mudah membunuh seorang pilot RH2, itu benar-benar kekuatan yang mengerikan."
Para pemakan daging mampu memegang kota batu merah dengan erat dalam genggaman mereka, sampai-sampai mereka tidak peduli bahwa satu RH2 telah dicuri. Satu RH2 dapat membalikkan gelombang pertempuran dalam perang manusia, tetapi seorang Flash Eater dengan kekuatan Divine Warrior tipe 3 dapat dengan mudah menghabisi pilot RH2. Tuhan, sungguh lelucon. Hanya berdasarkan kalian orang aneh dan kalian ingin menjadi dewa. Biarkan aku mengalahkanmu, yang disebut dewa. Jack, ingatlah ini, hari ini, manusia yang akan membunuhmu. Aku Yue Zhong. Kokpit terbuka, dan Yue Zhong melangkah keluar perlahan, menatap Jack dengan jijik sambil tertawa dingin-dingin. Memiliki kemampuan bertahan yang kuat, sistem penembakan terbaik, AI yang luar biasa, melawan prajurit biasa, ini semua adalah senjata yang kuat. Di medan perang, satu RH2 pada dasarnya adalah mesin pembantaian. Namun, untuk menghadapi Jack, itu masih kurang. Dalam hal kelincahan, rangka utama RH2 tidak dapat dibandingkan dengan Jack, dan sementara Yue Zhong dapat mengeluarkan 80–90% dari kemampuan tempur RH2, itu tidak cukup untuk menghadapi Jack. Aku telah melihat banyak ahli manusia dan mereka yang berani berbicara kepadaku seperti yang kau lakukan telah mati. Kau tidak akan menjadi pengecualian. Sampah yang hina, kau berani menegurku. Ketika aku memakan isi perutmu yang lezat, aku akan membuatmu tetap hidup. Itu akan sangat menarik. Jack menjilat bibirnya dengan ekspresi gembira. Tubuhnya menjadi tegang, dan dengan sekejap, dia segera melompat ke depan dengan kecepatan yang melampaui penghalang suara. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, bilah tajamnya telah menusuk ke arah Yue Zhong. Cepat, kecepatan murni, itulah gaya Jack, bahkan melampaui loli terkuat Yin Xuang di bawah Yue Zhong. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada RH2. Tatapan Yue Zhong berubah serius, saat gumpalan energi gelap mengalir keluar dari tubuhnya, mendorong konstitusinya ke tingkat yang mengerikan. Di bawah peningkatan Dark Doki, dia berhasil mengikuti gerakan Jack. Tanpa niat untuk menghindar, dia juga mengarahkan bilahnya ke arah Jack. Jack menjentikkan bilah di tangannya sedikit, menembus kulit ular laut raksasa tipe 4 di Yue Zhong, serta rompi pertahanan tipe 5, bahkan menembus tubuh bajanya. Ketika bilahnya menembus semua pertahanan, gelombang getaran mengalir, menyebabkan lubang besar terbuka di dada Yue Zhong, darah segar berceceran di mana-mana. Pada saat yang sama, pedang api di tangan Yue Zhong menebas dengan kecepatan yang jauh melampaui suara, mengiris bahu Jack, mengiris jantungnya menjadi dua. Syok tertulis di seluruh wajah Jack, sementara dia tergantung teriris menjadi dua. Dia tidak menyangka manusia di depannya ini begitu kejam pada dirinya sendiri. Para pemakan daging memiliki vitalitas yang melampaui manusia biasa, meskipun tubuh dan jantung Jack teriris menjadi dua, dia tidak mati. Dia tertawa terbahak-bahak, sungguh orang yang kejam. Namun, bahkan jika aku mati, aku ingin kau menemaniku dalam kematian. Hahaha, meskipun Jack telah teriris menjadi dua oleh Yue Zhong juga menderita pedang di dadanya, ususnya terluka oleh getaran yang dikirim Jack. Luka seperti itu sudah cukup untuk merenggut nyawa manusia. Jack benar-benar kuat, jika Yue Zhong tidak memutuskan untuk menerima pukulan itu untuk memberikan pukulan yang sama mematikannya padanya, akan sulit untuk menentukan pemenang di antara mereka. Bagaimanapun, mereka memiliki level yang sama. Yang akan mati adalah kau. Mata Yue Zhong berkilat dingin, saat ia melambaikan tangannya, dan api iblis menyala, menelan Jack, membakarnya dalam sedetik. Ia mati sambil melolong. Pada saat yang sama, helai-helai energi kehidupan diserap oleh jejak dewa dan iblis, menyehatkan jiwa dan tubuhnya, dan meningkatkannya lebih jauh. Selamat karena memperoleh plus 10 dalam kelincahan. Yue Zhong menghela napas lega saat mendengarnya. Membunuh ahli tingkat tinggi seperti itu sebenarnya telah meningkatkannya. Saat Jack mati, saraf Yue Zhong yang tegang menjadi rileks. Ia mulai merasakan sakit di dadanya, dan alisnya berkerut. Ia berbalik untuk memasuki RH2 lagi. Mengambil sekaleng daging binatang tipe 3, ia melahapnya, mendorong kemampuan generasi, saat luka-lukanya mulai sembuh dengan kecepatan yang luar biasa. Kemampuan generasi level 4 mulai bekerja dengan sangat baik, menyembuhkan tubuh Yue Zhong yang berat. Jika bukan karena keterampilan ini, Yue Zhong mungkin telah binasa belasan kali. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengenakan helm, langsung menerima rentetan notifikasi. Dengan pikiran, dia menyalakan kembali RH2 dan berubah menjadi kilat saat dia menuju area berbatu sekali lagi.
Setelah 5 menit, terdengar suara tembakan meriam RH-2 yang liar, saat prajurit elit kota Red Rock dibantai satu demi satu. Ada 10 meriam, senjata laser, dan bilah logam paduan pada setiap RH-2. Sisanya adalah sensor dan pemindai panas. Mereka terutama untuk pengintaian dan pencarian. Di dalam area berbatu itu praktis merupakan medan terbaik bagi RH-2 untuk melepaskan pembantaian yang tidak dapat dilawan oleh siapapun. Aku menyerah. Aku menyerah. Jangan bunuh aku. Aku menyerah. Petik 2 petik 2. Ketika pasukan elit kota Red Rock melihat bagaimana Yue Zong membantai mereka seperti iblis, banyak dari mereka yang memiliki ketakutan di mata mereka, sementara moral mereka menurun. Beberapa meninggalkan senjata mereka saat mereka berlutut dan menyerah. Banyak dari mereka tidak memiliki keyakinan sejak awal, juga tidak memiliki etika atau moral untuk mengikat mereka. Mereka telah sepakat untuk mengabdi di kota Red Rock semata-mata demi kehidupan yang lebih baik. Mereka tidak setia kepada klan Sein sejak awal. Saat mereka melihat rekan-rekan mereka dibantai dan dukungan mereka dikalahkan oleh Yue Zong, mereka kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Para prajurit perlawanan yang telah dipaksa mundur mulai melakukan serangan balik, menangkap mereka yang menyerah. Sepertinya manusia rendahan tidak dapat diandalkan. Lupakan saja, anggap saja itu sebagai kekalahan kita kali ini. Namun, kalian juga harus membayar harganya. Biarkan aku yang menangani kartu truf kalian. Santana melihat RH-2 yang datang dan tertawa terbahak-bahak, meraih kepala prajurit acak dan menghancurkannya. Dia menyedot cairan itu, memperlihatkan ekspresi mabuk, sebelum melompat ke atas RH-2. Saat Santana bergerak, Yue Zong merasakan adanya bahaya. Ia mengendalikan RH-2 untuk mundur dengan cepat, karena ke-10 meriam itu terbuka dan mulai menembak ke arah Santana. Santana menghadapi senjata yang telah mengunci dirinya dan memperlihatkan kengerian seorang prajurit ilahi tipe 3. Kecepatannya langsung menembus penghalang suara, saat meriam bergerak sedikit, ia telah keluar dari jangkauannya. Peluru-peluru itu melewati tubuhnya, tanpa menyebabkan cedera apapun. Bahkan air yang kuat tidak dapat melukai Santana, sehingga memperlihatkan kekuatan sejati seorang prajurit ilahi tipe 3. Yue Zong sangat tenang saat ia mengendalikan RH-2 untuk mundur sambil menarik meriam laser untuk menembak Santana. Saat sinar laser ditembakkan, beberapa langsung menembus batu-batu besar, tetapi tidak berhasil mengenai Santana. Jarak antara keduanya juga semakin dekat dengan cepat. Apakah kau kartu truf perlawanan? Kau bisa mati untukku. Santana menyeringai buas saat ia muncul di atas RH-2 milik Yue Zong, melayangkan tinju kuat ke arah kokpit. Mata Yue Zong berkilat dingin saat ia terus mendorong RH-2 ke belakang. Saat rangka besar itu mendarat, bebatuan hancur, pada saat yang sama, ia mengendalikan RH-2 untuk mengayunkan kakinya dan menendang Santana dengan ganas. Santana tidak menyangka Yue Zong akan melakukan manuver yang sulit seperti itu, dan ia tidak bisa menghindar di udara. Tendangan itu membawa kekuatan yang berbahaya di belakangnya. Jika tendangan itu mengenai Santana, bahkan anggota klan Sein itu akan terluka parah. Tatapan mata Santana berubah dingin, dan ia langsung mengembuskan napas dengan kuat. Dorongan kuat itu benar-benar mendorongnya mundur beberapa meter. Kaki RH-2 itu menyentuh tubuhnya. Ia kemudian mendarat, dan menyerang balik RH-2 seperti meteor, melayangkan pukulan kuat ke bagian lemah baju besi itu. Hong! Dengan satu pukulan, sebuah lubang baru muncul di RH-2. Logam paduan yang kuat itu hampir seperti kertas saat dihantam tinjunya. Dia kemudian melancarkan beberapa pukulan secepat angin, dan dalam beberapa tarikan napas, seluruh kakinya telah hancur olehnya. Yue Zong mengendalikan RH-2 untuk mengirim tinju ke arah Santana. Pandangan dingin mengejek melintas di mata Santana, dan dengan sekejap, dia dengan mudah menghindari tamparan itu. Santana kemudian muncul tepat di depan kokpit dan tertawa kejam. Dia meninju sekali ke kokpit, tinjunya yang kuat langsung menghancurkan armor, mendarat di tubuh Yue Zong. Pukulan itu langsung menembus dadanya, menyebabkan serpihan logam memasuki tubuhnya juga. Pada saat berikutnya, kilatan terang meledakkan kepala Santana, mengubahnya menjadi materi berdarah. Di dalam kokpit, dada Yue Zong masih tertusuk oleh potongan logam paduan yang cacat dari kokpit. Bibirnya berdarah, dan di tangannya ada senjata elektromagnetik. Dia tampak sangat mengerikan. Selamat atas peningkatan kekuatan plus 10. Untaian energi kehidupan merayap ke dalam jejak di tangan Yue Zong dan dia memperoleh peningkatan. Lainnya,
Para prajurit ilahi tipe 3 ini benar-benar makhluk yang aneh. Dia terengah-engah, karena dadanya dirundung rasa sakit, menyebabkan dia berkeringat di sekujur tubuhnya, wajahnya berubah. Kali ini, dia memaksakan diri sambil membunuh dua prajurit ilahi tipe 3, menderita luka parah. Jika satu lagi muncul, dia mungkin akan terbunuh dengan pikiran. Yue Zong mengendalikan RH-2 untuk merobek pintu kokpit dengan kuat. Dengan sedikit cahaya, ia mulai mencabut bagian logam yang tertusuk di dadanya. Rasa sakit yang tajam menyebabkan wajahnya berubah. Setelah mencabut semua bagian logam, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Ia terengah-engah, menahan rasa sakit saat ia dengan cepat memakan daging binatang tipe 3 miliknya. Saat beberapa kaleng habis, isinya dengan cepat berubah menjadi energi yang mempercepat proses penyembuhan. Wajah Yue Zong menjadi gelap saat ia berpikir, dunia ini benar-benar berisi beberapa ahli yang kuat. Kekuatan kota batu merah ini saja sudah cukup untuk menghancurkan pasukan Central Plains-ku. Lebih jauh lagi, dunia ini benar-benar berisi robot tempur yang mengerikan. Mereka mendapat dukungan dari AI yang kuat, dan sistem pemindaian biometrik sangat canggih. Robot seperti itu praktis merupakan mesin pembunuh yang tak terhentikan di bumi. Selain RH-2 ini, ada prajurit ilahi tipe 3, dan prajurit tipe 4 yang bahkan lebih kuat yang belum muncul. Yue Zong tidak dapat membayangkan apa yang diperlukan untuk mengancam keberadaan seperti itu. Saat dia duduk di sana menahan rasa sakit dan membiarkan tubuhnya pulih, pasukan perlawanan sudah melancarkan serangan balik terhadap pasukan elit kota Red Rock. Selama serangan balik, banyak prajurit kota Red Rock dengan cepat menyerahkan senjata mereka dan membiarkan diri mereka ditangkap. Di bawah tanah, mata Luo Chen tertuju pada RH-2 milik Yue Zong, tatapannya dipenuhi dengan kekaguman, sungguh menakjubkan. Dia bisa mengendalikan satu RH-2 untuk melawan 4, dan dia bahkan mengalahkan dua prajurit ilahi tipe 3 sendiri. Luar biasa, kalau saja orang seperti itu menjadi bagian dari perlawanan kita. Aloya melihat luka serius di dada Yue Zong, matanya dipenuhi dengan rasa kasihan, sayang sekali. Dia akan mati. Luo Chen tertawa ringan sebagai tanggapan, menunjuk ke tangan kanan Yue Zong di monitor, tidak. Dia tidak akan mati. Lihat tangan kanannya. Aloya menatap jejak dewa dan iblis dan wajahnya langsung berubah. Apakah itu jejak dewa? Bagaimana mungkin? Bagaimana jika legenda itu nyata? Tidak mungkin. Ini tidak masuk akal secara ilmiah. Mata Luo Chen tertuju pada jejak itu, tatapannya juga rumit, jejak dewa. Ratusan tahun yang lalu, pemimpin perlawanan telah meninggalkan ramalan, bahwa setelah 100 tahun, atau bahkan 1000 tahun, seorang manusia dengan jejak dewa di tangan kanannya akan muncul, dan dia akan menjadi harapan umat manusia. Dia akan menjadi harapan terakhir yang mungkin bisa bersaing dengan ras lain. Orang yang memiliki jejak dewa di tangan kanannya akan menjadi penyelamat kita. Aku selalu menganggapnya sebagai lelucon, atau itu bisa menjadi sesuatu yang digunakan eselon atas di masa lalu untuk meyakinkan orang untuk bergabung dengan perlawanan kita. Siapa yang mengira? Aloya menatap pria di kursi itu dan bertanya dengan lembut, apa yang harus kita lakukan sekarang? Menurut ramalan, kita harus menjadi bawahannya. Luo Chen, apa rencanamu? Ramalan dari masa lalu itu memiliki pengaruh besar pada perlawanan, namun, ada juga banyak yang tidak percaya atau peduli tentang hal itu. Bahkan jika pemimpin saat itu mampu dan memiliki pandangan ke depan, pengaruh mereka tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang saat ini hidup dan memegang otoritas. Aloya, programmer jenius, adalah salah satu dari mereka yang tidak terlalu peduli dengan ramalan itu. Dia hanya mendengarkan perintah Luo Chen. Itu karena dia telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Bakatnya ditemukan dan dipelihara olehnya. Tanpa dia mungkin akan menjadi seperti wanita menyedihkan yang berjuang untuk bertahan hidup di neraka. Dulu, aku juga tidak percaya, tetapi gerbang neraka dari legenda telah muncul. Menurut legenda, jejak dewa juga telah menunjukkan dirinya. Aku tidak bisa mengabaikan ini. Lebih jauh lagi, kekuatan kita benar-benar terlalu kecil dibandingkan dengan para pemakan daging dan vampir itu. Seorang prajurit ilahi tipe 5 saja dapat memusnahkan kekuatan kita, sementara seorang leluhur saja dapat memaksa kita semua menuju kehancuran. Jika bukan karena monster-monster itu yang menginginkan makanan dan mainan untuk hiburan, ras manusia kita mungkin sudah musnah sejak lama. Perlawanan kita hanyalah sedikit gangguan bagi mereka. Luo Chen mendesah pelan. Di dunia ini, manusia jauh lebih rendah daripada para pemakan daging dan vampir.
Yang lebih buruk, ada manusia yang bersedia bekerja untuk para monster, menjadi taring dan cakar mereka. Meskipun Luo Chen memiliki kecerdasan yang luar biasa, kekuatannya benar-benar kurang. Dia tidak dapat melihat secercah harapan bagi ras manusia. Dia terus melawan murni karena dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap ras-ras lain. Cahaya aneh berkelebat di matanya, saat ia mulai bersemangat. Kalau begitu, mengapa kita tidak bertaruh saja? Jika kita berhasil, generasi mendatang kita akan dapat hidup dengan kepala tegak. Bahkan jika kita kalah, itu sama saja dengan menyerahkan hidup yang menyedihkan ini. Aku memilih untuk percaya ramalan itu dan mendukungnya. Aloya menjawab dengan acuh tak acuh, baiklah. Aku akan mengikuti petunjukmu. Namun, mereka yang berada di markas utama tidak akan melepaskan otoritas mereka dengan mudah. Luo Chen terkekeh pelan, aku tahu. Jika dia benar-benar orang yang ada dalam ramalan itu, dengan dukungan kita, dia seharusnya dapat mengatur ulang seluruh perlawanan kita. Jika tidak, maka itu berarti pemimpin pertama yang memiliki pandangan jauh ke depan di masa lalu hanyalah seorang pembohong besar. Ia melanjutkan, dan jika itu benar-benar dia, divisi timur kita kemungkinan besar akan menerimanya. Aloya mengangguk diam-diam tanda setuju. Dalam pertempuran hari ini, Yue Zong telah membalikkan keadaan dengan kekuatannya yang luar biasa. Akan lebih mudah bagi mereka yang melihatnya dalam pertempuran untuk menerimanya sebagai pemimpin. Para petugas medis dari pangkalan bawah tanah berhamburan keluar untuk mencari para prajurit yang terluka dan mulai merawat mereka. Yue Zong juga segera dievakuasi menuju pangkalan bawah tanah. Di dalam salah satu ruang perawatan medis, Aloya mendorong Luo Chen masuk. Ia melambaikan tangannya, mempersilakan para dokter masuk. Sambil tersenyum, ia bertanya kepada Yue Zong, bisakah kita bicara? Yue Zong sedikit waspada saat menatap Luo Chen, namun, ia tidak menolaknya, tentu. Luo Chen menatap lengan kanan Yue Zong yang diperban erat, bertanya, lengan kananmu. Bolehkah aku melihatnya? Ketika Yue Zong mendengar itu, pupil matanya mengecil, dan niat membunuh yang kuat terpancar darinya. Jejak dewa dan iblis di lengan kanannya memungkinkannya untuk menyerap energi kehidupan dari orang-orang yang ia bunuh dan merupakan benda penting baginya untuk berkomunikasi dengan mereka yang ada di bumi. Itu adalah rahasia yang tidak keberatan ia bunuh. Luo Chen dapat merasakan niat membunuh, dan dia bergegas menjelaskan sambil tersenyum, Yue Zong, aku telah melihat jejak di lengan kananmu. Selain aku, banyak orang lain juga telah melihatnya. Itu disebut jejak dewa. Ada sebuah legenda di antara kita para pejuang perlawanan dari masa lalu, bahwa setelah ratusan atau bahkan ribuan tahun, seseorang dengan jejak dewa akan muncul, dan dia akan menjadi pemimpin kita, memimpin umat manusia kita dalam kemenangan melawan ras lain. Karena kamu memiliki jejak itu, kamu akan menjadi pemimpin kita di masa depan. Mendengar kata-kata itu, Yue Zong menebak beberapa hal. Pertama, pasti ada seseorang seperti dia di masa lalu, yang memiliki jejak dewa dan iblis. Namun, orang itu pasti telah kalah dalam pertempuran, dengan demikian, umat manusia telah jatuh ke keadaan ini. Setelah kehilangan pemimpin, para ahli pasti telah mengetahui beberapa hal melalui sistem, itulah sebabnya hal itu diturunkan sebagai legenda atau ramalan. Mereka yang memiliki jejak itu diakui sebagai talenta terkuat di planet ini, seperti Yue Zong, dan semua karakter ini memiliki hak dan kekuatan untuk menjadi pemimpin sebuah faksi. Lebih jauh lagi, karena Yue Zong memiliki jejak ini dan juga kuil evolusi miliknya, setidaknya ia dapat melawan penindasan ras lain jauh lebih baik daripada para pejuang perlawanan. Ia merenung sejenak, sebelum bertanya, hanya karena sebuah legenda, kau bersedia menyatakan aku sebagai pemimpinmu. Luo Chen terkekeh getir, tetapi tetap menatap Yue Zong, ya. Aku akan jujur padamu, keadaan tidak begitu baik bagi para pemberontak. Beberapa tahun ini, perjuangan selalu sia-sia. Bertahan hidup saja sudah sulit. Jumlah manusia juga semakin berkurang. Mengenai perbudakan dan kerusakan yang dilakukan ras lain terhadap kita, kita mungkin bisa mendapatkan sesuatu sebagai balasannya, tetapi untuk menggulingkan semua itu, aku hanya bisa bertaruh padamu. Selama kau bersedia memimpin kami melawan ras lain, seluruh divisi timur bersedia mendengarkan perintahmu, dan menjadi kekuatan yang kau pimpin. Yue Zong merenung lebih lama, sebelum menjawab, oke. Aku berjanji padamu, aku juga membutuhkan kekuatanmu. Sejak tiba di planet ini, dia belum mendapatkan pemahaman yang cukup dalam.
Dia membutuhkan mata dan telinga di lapangan, dan karena Divisi Timur adalah kepala bawah tanah di sini, dan mereka bersedia tunduk padanya, maka dia tentu akan menerima tawaran itu. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan 8 cairan evolusi dari cincin penyimpanannya, menyerahkannya kepada Luo Chen. Ini adalah cairan evolusi, yang dapat membantu manusia menjadi evolver. Ada 8 di sini, anggap saja ini sebagai hadiah. Luo Chen menerimanya dengan hormat dan berterima kasih kepadanya. Terima kasih banyak. Setelah mengonsumsi ini, pengguna akan demam selama sehari, dan keesokan harinya, mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa meminta seseorang untuk mencobanya terlebih dahulu. Luo Chen terkekeh, langsung memakan salah satunya. Tidak perlu. Aku percaya padamu. Saat cairan evolusi memasuki tubuh Luo Chen, gelombang energi hangat menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan suhu tubuhnya naik dan dia terengah-engah. Wajah Aloya langsung berubah, mengeluarkan pistol kecil dan mengarahkannya ke Yue Zong sambil berteriak, "Apa yang kau lakukan padanya?" Di mata Aloya, kepentingan Luo Chen jauh melampaui Yue Zong. Bahkan jika Yue Zong adalah pemimpin yang dinubuatkan dari legenda, dia tidak peduli sedikitpun. "Letakkan senjatamu, Aloya, aku akan baik-baik saja. Ini hanya hari demam, kan, pemimpin?" Luo Chen menekan pistol Aloya ke bawah sambil tersenyum percaya pada Yue Zong. Dia percaya bahwa pria di depannya tidak akan sebodoh itu untuk mencoba membunuhnya di tempat seperti itu. Jejak dewa adalah sesuatu yang akan diteliti oleh Luo Chen, seorang fanatik buku sejati. Bagi para prajurit biasa, jejak dewa mungkin hanyalah tato biasa sejauh yang mereka tahu. Sebenarnya, meskipun itu adalah legenda dari masa lalu, legenda itu telah diwariskan begitu lama sehingga banyak orang sudah mulai menganggapnya sebagai mimpi indah. Jika Yue Zong benar-benar menginginkan dukungan dari Divisi Timur, dia tidak akan membunuh Luo Chen. Yue Zong menjawab dengan acuh tak acuh, "Kembalilah dan beristirahatlah dengan baik. Kamu akan mendapatkan kekuatan." Luo Chen tidak menolaknya, dan menjawab, sebelum berbalik, "Ya." Yue Zong memperhatikan Luo Chen pergi, beberapa pikiran terlintas sebelum dia menutup matanya dan fokus pada pemulihan. Konsumsi dari pertempuran dengan kota Red Rock benar-benar mencengangkan. Keesokan paginya, Luo Chen membuka matanya dan menemukan kekuatan laten yang kuat mengalir melalui tubuhnya. Dengan sebuah pikiran, kakinya yang awalnya lumpuh, entah berapa lama, menggigil dan mulai bergerak. Apakah ini kekuatan para ahli dengan jejak dewa di masa lalu? Dengan cairan evolusi yang ajaib seperti itu, sepertinya keputusanku benar. Luo Chen menatap kakinya dengan gembira dan bersemangat. Kakinya terluka parah dalam sebuah kecelakaan beberapa tahun yang lalu, dan dengan tingkat ketahanan medis yang rendah, mereka tidak mampu menyembuhkannya. Namun, satu cairan evolusi dari Yue Zong telah memberinya kesempatan hidup baru, membuatnya bersukacita. Aloya mengusap matanya dan melihat Luo Chen terbangun. Wajah pucatnya langsung dipenuhi dengan kegembiraan. "Luo Chen, kamu bangun. Kamu bisa bergerak. Ini hebat. Ini benar-benar hebat." "Ya, aku bangun. Aku juga mendapatkan kekuatan yang luar biasa." Luo Chen tertawa dan mengangkat tangan kanannya, segera menyebabkan pistol di samping tempat tidurnya melayang ke arah tangannya, berputar di udara. Ketika Aloya melihat demonstrasi Luo Chen, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah kekuatan yang hanya dapat dibangkitkan oleh prajurit ilahi. "Apakah kamu juga menjadi prajurit ilahi?" "Luar biasa, ini adalah kekuatan yang dijanjikannya kepadaku. Kekuatan yang kuat, sekarang aku seharusnya menjadi prajurit dewa tipe 1. Luo Chen menatap pistol berputar di tangannya, dengan senyum di wajahnya. Dia tidak terlalu senang dengan kekuatannya sendiri dibandingkan dengan apa yang bisa dibawa Yue Zong untuk ras mereka. Dengan cairan yang berkembang seperti itu, ras manusia mereka akan mendapatkan keuntungan tambahan. Luo Chen kemudian memerintahkan, "Aloya, kumpulkan semua orang di alun-alun." Aloya berbalik untuk pergi. "Oke." Tak lama kemudian, semua pejuang perlawanan keluar dari berbagai terowongan menuju alun-alun pusat, menatap Luo Chen dan Yue Zong di atas panggung. Mata semua orang dipenuhi dengan harapan dan kepercayaan ketika mereka melihat Luo Chen. Banyak prajurit dari Divisi Timur mempercayai pemimpin yang luar biasa ini dengan nyawa mereka. "Ah, bagaimana mungkin Luo Chen bisa berdiri? Pemimpin bisa berdiri, hebat sekali." Petik 2. Ketika mereka melihat Luo Chen berdiri,
semua orang terkejut dan mulai terlibat dalam diskusi. Mereka tahu dengan jelas betapa hampir mustahilnya untuk pulih dari luka beratnya. Namun sekarang, dia berdiri di depan mereka, itu benar-benar sebuah keajaiban. Luo Chen menyapukan pandangannya ke semua orang, berseru, semuanya, tenanglah. Ketika kata-katanya mendarat, diskusi semua orang terhenti, tatapan mereka kembali tertuju padanya. Luo Chen kemudian berbicara dengan penuh semangat, pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan, orang di samping saya ini bernama Yue Zong. Kemarin, dia telah mengemudikan RH-2 untuk mengalahkan 4 RH-2 dan bahkan 2 Type 3 Flash Eater. Dia sendiri berhasil membalikkan keadaan, menyelamatkan banyak rekan kita. Dia adalah pahlawan kita, mari kita beri dia tepuk tangan terlebih dahulu. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Yue Zong, dan segera, gemuruh tepuk tangan terdengar. Banyak yang telah melihat sendiri bagaimana Yue Zong telah menyerbu medan perang dengan gagah berani dan mereka semua dipenuhi dengan rasa terima kasih. Luo Chen kemudian mengangkat tangannya, menghentikan tepuk tangan. Suaranya terdengar, sebenarnya, Yue Zong bukanlah manusia biasa. Dia adalah penyelamat perlawanan kita yang dinubuatkan. Tidak, juru selamat umat manusia kita. Dia memiliki jejak dewa di tubuhnya. Tanda pemimpin umat manusia kita. Mulai sekarang, aku umumkan bahwa divisi timur kita akan tunduk pada Yue Zong, mematuhi perintah dan perintahnya, menjadi bawahannya, berjuang untuk kebebasan umat manusia. Saat kata-katanya mendarat, seluruh divisi timur dilemparkan ke dalam kekacauan. Apakah dia orang dari ramalan dahulu kala? Bagaimana mungkin? Kupikir legenda itu lelucon, sesuatu yang kuno. Bagaimana itu bisa nyata? Tunduk pada Yue Zong. Lalu bagaimana dengan markas perlawanan? Petik 2 petik 2. Ketika para prajurit divisi timur mendengar pengumuman itu, obrolan langsung pecah. Ramalan dari ratusan tahun lalu dianggap sebagai fantasi. Banyak yang tidak menyangka akan ada seseorang yang akan menyelamatkan mereka, oleh karena itu, meminta mereka untuk mempercayai kata-kata beberapa orang yang sudah mati itu terlalu berlebihan. Namun, ada beberapa yang langsung menatap Yue Zong dengan tatapan penuh semangat, segera menjadi pengikutnya. Bagaimanapun, perlawanan telah terkikis perlahan tapi pasti, dan banyak yang mulai kehilangan harapan untuk masa depan. Mereka membutuhkan suatu bentuk harapan. Sang penyelamat adalah mercusuar itu, menjadi pilar dukungan, kepercayaan, dan harapan. Ketika Lisa mendengar kata-kata Luo Chen, sesuatu tampaknya meledak dalam benaknya, saat tatapannya berubah aneh. Apakah dia penyelamat dari legenda? Jika itu dia, kemungkinan besar. Luo Chen menatap ke bawah dan membentak dengan suara rendah, diam. Para anggota perlawanan segera menjadi diam. Luo Chen melambaikan tangannya dan pistol di pinggangnya langsung terbang ke tangannya, berputar di udara. Semua orang harus tahu, aku dulunya lumpuh, dan selama ini hanya bisa duduk di kursi roda. Hari ini, aku bisa berdiri di sini. Semua karena pemimpin Yue Zong memberiku kesehatan dan kekuatan baru. Aku telah menjadi prajurit dewa tipe 1. Melihat ini, semua prajurit perlawanan menarik napas dingin, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Prajurit dewa pada dasarnya adalah istilah untuk ahli yang kuat. Ada lebih dari 2000 prajurit di alun-alun, tetapi hanya 8 dari mereka yang merupakan prajurit dewa. Mereka juga hanya prajurit dewa tipe 1. Semua orang berharap untuk menjadi prajurit dewa. Yue Zong kemudian melambaikan tangannya ke arah Luo Chen. Dengan itu, Luo Chen mundur dengan hormat di belakang Yue Zong, menunjukkan rasa hormat dan kepatuhannya. Suara Yue Zong kemudian terdengar, aku Yue Zong. Jika dugaanku benar, akulah sang penyelamat yang disebutkan dalam legenda kalian. Musuh-musuhku adalah para pemakan daging dan vampir. Mereka juga musuh kalian. Selama kalian bersedia mendengarkan perintahku, aku bersedia memimpin kalian semua untuk mengalahkan mereka, dan meraih kemenangan. Mereka yang bersedia bertarung di sisiku, tinggallah, dan selama kalian berusaha untuk mendapatkan pahala, aku dapat memberimu kekuatan, menjadi prajurit ilahi yang kuat. Mereka yang tidak bersedia, kalian boleh pergi. Aku tidak akan menghentikan kalian. Tentukan pilihan kalian sekarang. Pemimpin Yue Zong, berikan aku kekuatan. Aku bersedia mematuhimu, dan bertarung di sisimu. Pemimpin Yue Zong, mari kita melawan monster bersama-sama. Petik 2 petik 2. Saat kata-katanya keluar, seluruh alun-alun parade meledak dalam sorak-sorai liar.
Hampir semua orang meneriakkan namanya, mengekspresikan kesetiaan mereka dengan penuh semangat. Beberapa dari mereka melakukannya karena perintah Luo Chen, beberapa melakukannya karena mereka percaya pada ramalan itu. Beberapa melakukannya untuk mendapatkan kekuatan untuk menjadi prajurit dewa, dan beberapa telah terseret dalam keributan itu. Beberapa yang lain tidak punya tempat lain untuk pergi, jadi mereka memilih untuk tetap tinggal. Namun, di tengah sorak-sorai dan kegembiraan, 30 prajurit perlawanan berbalik diam-diam untuk pergi. Mereka tidak percaya bahwa Yue Zong adalah penyelamat, dan hanya percaya pada eselon atas pasukan perlawanan. Luo Chen memperhatikan mereka pergi dan matanya bersinar dengan pandangan gelap. Dia melihat ke sudut lain, dan dua orang mengangguk untuk menunjukkan pengertian mereka sebelum mereka menghilang. 30 orang itu belum lama pergi ketika mereka diseret ke dalam kegelapan untuk dibungkam selamanya. Meskipun Yue Zong tidak ingin membunuh, Luo Chen tidak mau membiarkan orang-orang ini pergi. Setelah pertemuan ini, seluruh divisi timur diserahkan kepada Yue Zong, dengan Kong Chuyun dan yang lainnya dipanggil oleh Yue Zong ke pangkalan. Seluruh pasukan kemudian dengan cepat pergi untuk pindah ke pangkalan lain. Di dunia ini yang tidak memiliki satelit, respons Kota Batu Merah jauh lebih lambat. Setelah Yue Zong dan orang-orangnya pergi, pasukan lain yang lebih besar yang dikerahkan oleh Kota Batu Merah datang ke tempat pangkalan itu dulu berada, menyapu sekitar tetapi tidak menemukan apapun di daerah terpencil tanpa tanda-tanda kehidupan. Beberapa manusia menyeret beban lebih dari 20 kg, berlarian sambil terengah-engah. Yue Zong mengenakan pakaian militer, mengawasi mereka dengan tenang. Di antara mereka, ada Xiaolan, Furana, bahkan Loli kecil Dina. Yue Zong telah memberi mereka cairan evolusi, yang memungkinkan mereka menjadi evolver, sebelum membuat mereka menjalani pelatihan pasukan khusus yang sangat intensif. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan, tanpa pelatihan yang tepat, mereka tidak akan dapat menunjukkan kehebatan mereka yang sebenarnya. Setelah melihat kekejaman dunia ini, bahkan Kong Chuyun yang dulunya memiliki aura wanita manja mulai memaksakan diri melewati aturan yang ketat. Bahkan Loli Dina yang setengah mutan tidak terkecuali. Dia bahkan memaksakan diri lebih keras setelah berlatih setiap hari. Sebagai seorang gelandangan, dia tahu betapa berharganya kesempatan untuk mendapatkan kekuatan. Karena dia telah mendapatkannya, dia akan lebih menghargainya. Yue Zong menatap mereka sambil bertanya pada Luo Chen di sampingnya, "Aku ingin tahu semua yang diketahui oleh kelompok perlawanan saat ini." Pasukan perlawanan tersebar di seluruh planet ini. Di planet ini, kita manusia adalah makanan, mainan, dan budak para monster. Semakin ganas dan kejam monster di daerah tersebut, semakin banyak pasukan perlawanan yang ditempatkan di sana. Semakin sedikit kekerasan yang terjadi, semakin sedikit pula jumlah prajurit perlawanan. Namun, dari perspektif yang lebih luas, kami memisahkan diri menurut arah. Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Divisi Timur kami menangani 40 kota, dengan sekitar 40.000 orang atau lebih. Divisi Selatan bertanggung jawab atas 30 kota, dengan sekitar 50.000 orang. Divisi Barat, 20 kota, dan 20.000 orang, sementara Divisi Utara menangani kota terbanyak, 60, dengan sekitar 100.000 orang. Artinya, jumlah keseluruhan perlawanan sekitar 200.000 orang atau lebih. Selain para pejuang kami memiliki simpatisan di dalam kota, dan kami tidak terlalu yakin tentang jumlah orang dari kelompok-kelompok tersebut. Faktanya, faksi saya dianggap hanya bagian dari Divisi Timur. Otoritas tertinggi perlawanan disebut sebagai Dewan Perlawanan Bisnis Pembebasan Manusia, atau disingkat Dewan. Setiap divisi akan memilih 12 perwakilan dari pihak mereka sendiri. Orang yang berada di puncak adalah presiden, dan dia adalah pemimpin pasukan. Perlawanan saat ini, presiden saat ini disebut Gong Changtian. Dia adalah pemimpin yang luar biasa dan merupakan pemimpin divisi utara sebelumnya di garis depan. Yue Zong berpikir dalam-dalam sebelum melanjutkan, bagaimana dengan klan Sein? Luo Chen tertawa getir, klan Sein mengendalikan semua kota di planet ini selamanya. Selain daerah dengan radiasi tinggi dan hutan belantara tandus, tempat lain berada di bawah kendali mereka. Berdasarkan perkiraan, seharusnya ada total 563 kota di tangan mereka. Total populasi manusia di kota-kota ini adalah 300 juta, dan ini hanya jumlah manusia. Sedangkan untuk klan Sein, jumlah mereka tidak banyak, sekitar 10 juta. Yue Zong terdiam, membandingkan perlawanan dan klan Sein,
perbedaannya bukan hanya 50 kali lipat. Musuh juga mengendalikan kota-kota dan sumber daya lainnya. Hampir tidak ada peluang dalam pertarungan langsung. Hanya 300 juta orang di bawah klan Sein dapat dengan mudah menghancurkan perlawanan. Tidak ada persaingan antara kedua belah pihak dalam hal jumlah. Setelah mengetahui kekuatan musuhnya yang sebenarnya, Yue Zong tidak bisa tidak merasakan bayangan gelap di atas kepalanya. Sebelumnya, selama perjuangannya melawan zombie, orang-orang Yue Zong hanya berjumlah sedikit di atas 2 juta. Jika gerbang neraka benar-benar mengizinkan klan Sein untuk menyerbu, 300 juta orang di bawah mereka sudah akan membuat Yue Zong sangat pusing, belum lagi 10 juta anggota klan Sein. Dengan kekuatan mereka, berdasarkan perkiraannya, 1 juta anggota klan Sein sudah cukup untuk membantai 300 juta manusia biasa. Lebih jauh lagi, Tiongkok masih memiliki lautan zombie dan binatang mutasi serta ras aneh lainnya untuk dilawan. Jika terjadi perang, sedikit modal yang telah susah payah ia kumpulkan tidak akan ada artinya. Ia mendesah pelan, untungnya, aku memilih untuk memasuki dunia ini. Jika ia memilih untuk tetap tinggal di bumi untuk berkembang, meskipun ia mungkin benar-benar berkembang dalam setahun, tidak peduli seberapa jauh ia bisa tumbuh, itu tidak cukup untuk menghadapi tahap kedua ini. Sekarang ia tahu betapa berharganya kesempatan untuk memasuki dunia ini. Jika mereka tidak melakukan apapun, pada saat klan Sein menyerbu, maka semua kekuatan dan faksi di bumi akan menyerah dan hancur di bawah kekuatan absolut. Yue Zong merenung sejenak sebelum bertanya, berapa banyak prajurit Dewa Tipe 3 yang ada di dalam kelompok perlawanan? Prajurit Dewa Tipe 3 adalah eksistensi seperti Jack dan Santana yang dapat menghancurkan RH2 dengan tangan kosong. Luo Chen menjawab, total ada 7 prajurit Dewa Tipe 3 yang luar biasa di kelompok perlawanan. Mereka adalah Sima Bing si badai salju, Wang Yan si api yang membara, Ken si manusia tank, beruang bumi besar Tuo-Tuomu, Lens si raja baja, Jess si binatang cahaya, dan terakhir, penguasa Gong Changtian. Kelompok perlawanan kita hanya memiliki prajurit Dewa Tipe 3, tidak ada yang bertipe 4 ke atas. Yue Zong bertanya, lalu, berapa banyak prajurit Dewa Tipe 3 di klan suci? Ada sekitar 100.000 anggota klan Sein yang setidaknya berada di level prajurit Dewa Tipe 3. Sekitar 1.000 dikabarkan berada di level 4, sedangkan prajurit Dewa Tipe 5 lebih jarang, mungkin paling banyak sekitar 30. Mereka yang berada di level Tipe 5 biasanya berasal dari klan leluhur. Sedangkan untuk prajurit Dewa Tipe 6 yang legendaris, menurut legenda, mungkin hanya ada 3 atau 2 dari anggota klan leluhur awal yang tertinggal selama era wabah. Mengenai kebenaran rumor ini, belum ada yang menguji atau memverifikasi sebelumnya. Biasanya, mereka yang keluar untuk menekan pemberontakan atau kekacauan adalah prajurit Dewa Tipe 3 dari klan Sein. Saat prajurit Dewa Tipe 4 muncul, sumber kekacauan atau keributan akan disingkirkan. Prajurit Dewa Tipe 5 dianggap sebagai tokoh penting dan bagi mereka, pejuang perlawanan kita seperti semut, oleh karena itu mereka tidak akan mengganggu kecuali jika mereka sedang dalam suasana hati yang buruk. Namun, jarang sekali melihat prajurit Dewa Tipe 5 bergerak. Luo Chen berbicara dengan ekspresi muram. Yue Zong terdiam beberapa saat, karena akhirnya dia mengerti mengapa Luo Chen begitu bersedia menyerahkan kekuasaannya. Yue Zong dianggap sebagai ahli puncak di bumi, tetapi di antara klan Sein, dia hanyalah petarung biasa. Prajurit Dewa Tipe 4 manapun dapat dengan mudah menghancurkannya. Jika prajurit Dewa Tipe 5 bertindak, dia akan musnah dalam sekejap. Tingkat kekuatan di planet ini benar-benar tak terduga. Yue Zong tenggelam dalam pikiran yang dalam, bagaimana situasi persediaan makanan dan air untuk pasukan kita. Di alam liar, pembunuh yang paling menakutkan bukanlah klan Sein, tetapi kekurangan makanan dan air. Tempat-tempat yang layak huni memiliki banyak kolam dan tempat penampungan air, sedangkan daerah di luar kota sulit untuk bertahan hidup, karena sebagian besar tempat tersebut sangat radiasi, dan tidak memiliki sumber air atau makanan. Makanan dan air bersih merupakan sumber daya yang penting, dan itulah alasan utama mengapa perlawanan tidak dapat berkembang. Ada sumber air bersih di dalam kota tempat klan Sein tinggal, mereka bahkan dapat menanam tumbuhan dan begitulah cara mereka mengendalikan manusia. Luo Chen melihat para prajurit yang menjalani pelatihan dan berkata, persediaan kita saat ini dapat bertahan selama sebulan, sementara air kita dapat bertahan selama sekitar 20 hari.
Kondisi saat ini didasarkan pada asumsi bahwa para prajurit yang kalian latih tidak dapat menggunakan ransum atau air kita. Luo Chen memahami dengan jelas bahwa melalui metode Yue Zong, dia dapat mengumpulkan kekuatan yang besar, tetapi para prajurit akan membutuhkan air dan makanan untuk mengisi kembali energi mereka. Pemborosan sumber daya seperti itu merupakan mimpi buruk bagi perlawanan. Banyak kota terpaksa menggunakan metode penyegelan kota, mencegah air dan makanan mengalir ke perlawanan, sehingga mudah saja memutus jalur kehidupan mereka. Yue Zong bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kalian mendapatkan air dan makanan dari kota-kota sebelumnya? Luo Chen tertawa dengan nada meremehkan diri sendiri. Di alam liar, kalian dapat menemukan biji, memburu kaum liar, memperdagangkan budak, mendapatkan darah, daging, dan inti dari binatang mutasi, atau mutasi tingkat tinggi. Ada juga tanaman mutasi yang langka dan berharga. Semua ini adalah sumber daya yang dibutuhkan kota. Selama kota tidak mengalami kunci tara, kita dapat menukar barang-barang ini dengan yuan elang, menukarnya dengan makanan dan air. Selain itu, kita dapat menyamar sebagai tentara bayaran untuk menerima misi untuk mendapatkan yuan elang. Sebagai pejuang perlawanan, kita masih harus bergantung dan bekerja untuk monster-monster itu, bahkan menurutku itu ironis dan menggelikan. Yue Zong berpikir dalam-dalam, karena kurangnya sumber daya, pasukan perlawanan ini benar-benar harus bekerja untuk klan Sein. Ini sulit dipercaya, namun, dia juga mengerti bahwa keadaan mereka benar-benar mengerikan. Yue Zong bertanya, apakah ada gerombolan binatang mutasi di dekat sini? Luo Chen menjawab, reruntuhan kuno. Ia melanjutkan, itu adalah tempat yang sangat terkenal di dekat sini, dan menandai batas antara zona radiasi ringan dan radiasi berat. Di sana, terdapat banyak tumbuhan mutan, binatang mutan, setan teradiasi, orang liar, dan bahkan mutan. Seluruh wilayah itu sangat berbahaya, dan ada beberapa binatang mutan yang mengerikan yang bahkan dapat membunuh prajurit ilahi tipe 4. Di masa lalu, ada cerita yang beredar bahwa prajurit ilahi tipe 4 masuk dan tidak keluar. Di sekitar wilayah itu, ada beberapa pemukiman manusia, yang membentuk perusahaan tentara bayaran kecil. Mereka akan pergi ke sana untuk berburu dan menyelesaikan misi klan Sein demi uang. Itu adalah tempat yang sangat kacau. Tempat perampokan dan pembunuhan terjadi sepanjang waktu. Semua orang di sana adalah karakter bawah tanah dan hanya uang yang berbicara. Kami biasanya pergi ke sana untuk berburu binatang mutan. Saat Yue Zong mendengarkan, ia membuat keputusannya. Baiklah, kami akan pergi ke sana terlebih dahulu.